Di usia 1 tahun, kamu sudah mendapatkan seorang istri kecil untuk diri sendiri. Ibumu tidak percaya hal-hal aneh. Dia membawamu kembali ke titik awal. Membuatmu menjauh dari putri sahabatnya. Siapa sangka, si kecil justru merangkak ke arahmu. Memegang wajahmu dengan penuh ciuman. Kedua ibu melihat tingkah laku bayi-bayi yang manja. Dengan tegas, mereka memutuskan untuk menjodohkan keduanya. Sejak saat itu, Su Yao kecil menjadi ekor kecilmu. Kemanapun kamu pergi, dia akan mengikutimu. Terkadang kamu akan tidak sabar dan menyuruhnya menjauh. Namun, dia menarik sudut bajumu dengan tangan kecilnya yang gemuk. Aku adalah menantu masa depanmu. Dimanapun suami berada, istri juga akan ada di sana. Kemudian, kamu pun perlahan-lahan terbiasa. Bahkan, kamu suka membawanya kemanapun pergi. Secara perlahan kalian menjadi teman masa kecil yang sangat diidam-idamkan semua orang. Justru karena mendengar bahwa Su Yao ada di Universitas Tianhai, dia bisa mengenakan gaun pengantin dan menikahi kakakmu Fengnya. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. 10 tahun yang lalu, kota Beijing mengalami kekacauan. Keluarga Su terpaksa pindah semuanya ke kota Tianhai. Sebelum berpisah, Xiao Suyao menipumu untuk bermain petak umpet. Tapi kamu mencari ke seluruh kota dan tidak menemukannya. Hanya meninggalkan satu kalimat. Tunggu aku hingga rambutku panjang sampai pinggang. Ingatlah untuk datang dan menikahiku. Kemudian kamu menyerahkan King Bei dan datang ke Universitas Tianhai untuk belajar. Itu karena aku mendengar bahwa Su Yao berada di Universitas Tianhai. Pada saat itu di acara penyambutan mahasiswa baru. Suara teriakan memecah keheningan telinga semua orang. Semua orang cepat lihat. Bunga sekolah Su datang ke acara penyambutan mahasiswa baru kita. Dia juga memegang secangkir teh susu di tangannya. Dengan teriakan ini, mahasiswa di acara malam penyambutan baru-baru ini ramai-ramai. Mengangkat jari kaki mereka untuk melihat ke arah pintu. Tatapan itu begitu menyala, seolah membara. Dikatakan bahwa Su Yuxue adalah mahasiswi paling cantik di Universitas Tian. Dalam 100 tahun berdirinya universitas ini, dia adalah mahasiswi paling cantik. Mereka tentu ingin melihat wajah aslinya. Saat itu, mendengarkan pidato pejabat universitas sedikit membosankan. Jadi, tanpa sadar, kamu pun berbalik. Ternyata, mahasiswi paling cantik dalam 100 tahun ini tidak bohong. Berkulit putih, cantik, dan berkaki jenjang. Memang dia terlihat sangat cantik. Dia bahkan lebih cantik daripada para bintang besar. Namun, kamu segera mengalihkan pandanganmu. Meskipun dia sangat cantik, itu tidak ada artinya. Kamu sudah memiliki tunangan. Sudah pasti tidak akan ada hubungan dengan gadis lain. Meskipun tunanganmu sudah kamu kenal selama 10 tahun. Kamu bahkan tidak tahu seperti apa penampilannya sekarang. Namun, menurut perjodohan, akhir tahun ini adalah hari pernikahan. Su Yuxue memegang teh susu di pesta mahasiswa baru. Dia berjalan di antara kerumunan sambil mencari-cari. Sepertinya sedang mencari seseorang. Melihat situasi ini, segera ada yang berdiri dan berusaha mendekatinya. Salju muda, apa yang bisa saya bantu? Saya adalah ketua relawan untuk acara malam mahasiswa baru. Sayangnya, Su Yuxue bahkan tidak meliriknya. Tidak perlu lagi. Saya bisa mencarinya sendiri. Ketika Su Yuxue berbicara, tatapannya tetap mencari di antara kerumunan. Senior dari organisasi mahasiswa itu mencari masalah sendiri. Hanya bisa mundur dengan kecewa. Para mahasiswa baru semakin penasaran. Sebenarnya, Su Huahua sedang mencari orang seperti apa? Orang yang bisa dicari olehnya pasti tidak biasa. Saya di sini. Salju muda. Aku di sini. Tiba-tiba seorang pria tampan, kaya, dan tinggi muncul di antara para mahasiswa baru. Orang ini adalah perwakilan mahasiswa baru tahun ini. Namanya Chen Ze. Dia sangat tampan. Latar belakang keluarganya juga sangat baik. Para mahasiswa baru melihat bahwa itu adalah Chen Ze. Dalam hati menghela napas. Orang yang dicari Su Huahua memang tidak biasa. Benar-benar seorang idola kampus baru. Sayang sekali, Su Yuxue hanya memperhatikan dia. Selama 2,5 detik. Sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya. Dan kemudian melanjutkan pencariannya di kerumunan lainnya. Semua mahasiswa baru yang melihat ini. Kembali merasa bingung. Su Xiaohua ini sedang mencari siapa? Bahkan Chen Ze pun tidak dia beri perhatian. Dia adalah anak kaya, Lo. Setelah Su Yuxue selesai mencari sebaris mahasiswa baru. Dia berjalan ke arah lain sambil memegang teh susu. Tiba-tiba wajahnya berseri dengan kebahagiaan. Lalu mempercepat langkahnya menuju sebuah sudut. Belajar. Teh susu ini untukmu. Su Yuxue dengan wajah tulus. Membawa bubble tea di tangannya ke depanmu. Adegan ini membuat semua orang terkejut. Mereka semua mengeluarkan ponsel dan mengambil gambar. Kamu dan Su Yuxue mulai berfoto. Wah, siapa orang ini? Sampai-sampai Su Xiaohua yang mengantarkan bubble tea secara langsung kepadanya. Saya sama sekali tidak mengenal orang ini. Dia tidak memiliki reputasi sama sekali. Jangan katakan jika orang-orang terkejut. Bahkan kamu sendiri juga bingung. Apa yang terjadi? Kenapa si cantik kampus tiba-tiba memberikan kamu teh susu? Saya sama sekali tidak mengenal Su Yuxue ini. Diam-diam kamu ada di mana? Dia kembali menyerahkan teh susu ke depanmu. Setelah menggerakkan bibirnya yang cantik, dia berkata, belajar keras. Apa kamu tidak suka minum teh susu? Semua mahasiswa baru kali ini benar-benar gila. Su Yuxue adalah dewi yang angkuh dan dingin. Tidak pernah ada satupun laki-laki yang berhasil mengejarnya.
Memberikan hadiah kepadanya selalu ditolak langsung. Namun hari ini, si cantik kampus ini tidak hanya memberikan teh susu secara langsung. Selain itu, tatapannya kepada Mu Feng sepertinya sedikit berbeda. Kamu sedikit kehabisan kata-kata. Tiba-tiba mendapat perhatian dari si cantik kampus. Di hadapan banyak orang, dia memberikan teh susu. Ini membuatmu sedikit bingung dan canggung. Saat kamu ragu untuk menerimanya, tiba-tiba muncul suara yang ethereal di dalam kepala. Ding! Sistem dewa kaya yang sempurna berhasil terhubung. Menerima teh susu dari Su Yuxue. Hadiah pengeluaran cashback 100 kali lipat. Pilihan 1. Menolak teh susu dari Su Yuxue. Hadiah, ukuran kecil menjadi 10 cm lebih pendek. Mendengar suara dari sistem ini, kamu sedikit tertegun. Apakah ini sistem legendaris yang dibicarakan? Namun, sepertinya ini agak merugikan. Jika menerima teh susu dari sang bintang kampus Su, bukankah itu berarti menjadi penggemar obsesif pria lain? Terjebak di mata para penggemar obsesif. Namun, jika tidak menerimanya, ukuran kecilmu akan menjadi 10 cm lebih pendek. Lalu kehidupan bahagia di masa depan. Kamu hanya ragu selama 1 detik. Lalu dengan tegas memilih pilihan pertama. Terima kasih atas teh susu, Kaksu. Misi selesai. Hadiah cashback 100 kali lipat. Waktu berlaku 24 jam. Cashback maksimum hingga 1 juta. Tidak perlu berterima kasih, adik tingkat. Kita akan bertemu lagi nanti. Su Yuxue tersenyum manis. Segera setelah itu, dia melambaikan tanganmu sebagai tanda perpisahan. Namun, saat dia berbalik hendak pergi, dia justru dipanggil olehmu. Siswa senior baru. Apa kamu akan membawakan aku teh susu? Kamu benar-benar ingin tahu jawabannya. Diriku dan Su Yuxue tidak saling terkait. Mengapa dia tiba-tiba membawakan teh susu? Coba tebak. Su Yuxue tersenyum misterius. Ada sedikit nada genit dalam suaranya. Jelas, sementara ini dia belum berniat memberitahumu alasannya. Baiklah. Kalau begitu, terima kasih untuk teh susunya, Kaksu. Kamu menghela napas dalam hati. Sepertinya hanya ini yang bisa dilakukan. Sistem meminta untuk menerima teh susu ini. Aku juga tak berani untuk menolak. Selamat tinggal adik kelas. Teh susu ini hanya bisa kamu minum sendiri, ya. Aku pergi dulu. Su Yuxue berbalik dan memberimu senyuman. Segera setelah itu, dia pergi dengan anggun. Meninggalkan aroma harum. Memang, senyuman seorang wanita cantik begitu memesona. Kecantikan yang tiada tanding, semua wanita lain terlihat biasa saja. Sungguh sangat memesona. Semua lelaki di lokasi terpana melihatnya. Air mata bahkan mengalir dari sudut bibirnya. Dan tatapan mereka terus mengikuti pergerakan si bunga sekolah Su. Sampai sosok menawannya menghilang di antara kerumunan. Setelah kembali ke kamar asrama, jantung Su Yuxue masih berdetak kencang. Bahkan wajahnya yang cantik masih sedikit memerah. Tadi, di depan banyak orang, dia memberikan teh susu kepada Feng. Sebenarnya sebagai seorang gadis, dia juga sangat gugup. Namun, bisa memberikan sesuatu secara langsung kepada tunangan yang tidak ditemuinya selama 10 tahun. Dia tetap sangat senang. Hanya saja Feng tidak mengenalinya. Ini membuat Su Yuxue merasa sedikit menyesal. Adik yang nakal. Baru 10 tahun tidak bertemu. Tidak mengenali tunanganku ini. Su mengerang sedikit. Segera berdiri di depan cermin untuk mengagumi dirinya. Hanya 10 tahun tidak bertemu. Aku benar-benar sudah sangat berbeda. Gadis kecil yang cabi dulu kini telah menjadi wanita cantik. Dan bahkan mengganti namanya. Tidak heran dia tidak bisa mengenali. Pada saat ini, teman sekamarnya, Lin Baiwei, buru-buru masuk. Kamu Sue, ada berita besar. Apakah kamu baru saja pergi ke acara malam mahasiswa baru? Mawar putih. Berita besar apa yang terjadi? Di Yuxue mengangguk. Astaga. Jadi semua postingan di situs kampus itu nyata. Kamu sengaja membeli teh susu untuk diberikan kepada seorang mahasiswa baru. Lin Baiwei, dengan wajah bersemangat, bertanya lagi. Siapa Su Yuxue? Dia adalah bunga sekolah terindah dalam sahabat sejarah Universitas Tianhai. Sejak dia masuk Universitas Tianhai, tidak tahu sudah berapa banyak pria yang obsesif mengejarnya. Di antara mereka terdapat banyak yang kaya, tampan, selebriti, dan lain-lain. Jika dijumlahkan, cukup untuk mengelilingi bumi 10 kali. Namun, Su Yuxue menolak semua pengejaran mereka. Dijuluki sebagai dewi tercantik dalam sejarah Universitas Tianhai. Namun, meskipun seorang dewi yang angkuh, malam ini, ternyata dia secara aktif pergi ke acara malam mahasiswa baru untuk membawa teh susu kepada seorang mahasiswa. Ini terlalu mengejutkan. Pada saat yang sama, hal itu juga memicu rasa ingin tahu yang mendalam dari 3 teman sekamar mereka. Salju muda, apakah kamu benar-benar pergi ke pesta malam penyambutan mahasiswa baru untuk memberikan teh susu? Untuk memberikan kepada seorang mahasiswa baru. Teman sekamar lainnya, Liu Yanran, juga tidak bisa menahan diri untuk bersuara. Salju muda, cepat beritahu kami. Apakah itu ada di pos di situs kampus? Teman sekamar lainnya, Ye Ximing, juga terlihat cemas dan bertanya. Wajahnya dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Yuxue merasa agak malu di hadapan ketiga orang itu. Segera ia mengangguk dan mengakui. Saya pergi memberikan teh susu kepada seseorang. Kata-kata ini membuat ketiga teman sekamarnya terkejut. Bunga sekolah pertama dalam sejarah Universitas Tianhai. Dewi paling angkuh di Universitas Tianhai. Dia bahkan benar-benar mengantarkan teh susu langsung kepada seorang pria. Bagaimana penampilannya?
Apakah dia tampan? Dia pasti sangat kaya, kan? Dia berasal dari keluarga mana? Cepat beritahu, cepat. Tiga teman sekamar merasa penasaran dengan penuh semangat. Mereka semua ingin menyelidiki lebih jauh. Mereka menatap wajah Su Yuxue tanpa berkedip. Su Yuxue merasa agak malu diperhatikan oleh mereka. Dia juga ingin memberitahu mereka bahwa kamu sebenarnya adalah tunangannya. Tapi sekarang jelas bukan waktu yang tepat. Dia segera berkata dengan sedikit menghindar. Saya hanya bertaruh dengan seorang teman di klub. Jika kalah, harus mengirimkan milk tea kepada seorang mahasiswa baru secara acak. Jadi, saya memilih secara acak yang belajar itu. Jelas dia terlalu pandai berbohong. Dia bahkan tidak berani melihat ketiga teman sekamarnya. Dan mereka semua bukan orang bodoh. Tentu saja mereka menyadari. Kamu, gadis kecil, masih menyembunyikan sesuatu dari kami. Segera beritahu yang sebenarnya. Apakah kamu menyukai junior ini? Su Yuxue melihat mereka tidak mau menyerah. Melihat mereka tidak akan berhenti. Dia hanya bisa mengeluarkan yang terakhir. Saya benar-benar tidak berbohong kepada kalian. Faktanya sama seperti yang saya katakan. Saat sampai di sini, dia mengalihkan topik pembicaraan. Benar. Sekarang sudah larut malam. Bagaimana kalau saya ajak kalian makan di restoran Qinglai? Harus diakui, Su Yuxue adalah orang yang cerdik. Dia tahu bahwa ketiga teman sekamarnya adalah penggemar makanan. Jadi dia sengaja menggunakan ajakan makan untuk mengalihkan perhatian mereka. Ternyata, begitu mendengar Su Yuxue ingin mengajak mereka makan di restoran Qinglai, mereka langsung mengalihkan perhatian. Baiklah. Kali ini, karena kamu mengajak kami makan, kami akan memberi kamu kesempatan. Lin Baiwei dan yang lainnya akhirnya menyerah. Sementara itu, setelah acara malam penyambutan mahasiswa baru, kamu tidak kembali ke kamar, melainkan pergi seorang diri keluar kampus. Kamu baru saja mendapatkan hadiah pengembalian belanja 100 kali lipat. Tentu saja harus dicoba. Apalagi hanya berlaku selama 24 jam. Jangan sampai terbuang. Kamu pergi ke sebuah toko serba ada di dekat situ. Membeli sebotol air mineral sembarangan. Menghabiskan 3 yuan. Selamat. Pengguna berhasil berbelanja 3 yuan. Diskon 300. Suara sistem baru saja berhenti. Ponselmu langsung menerima pesan. Rekening bank Anda telah terisi 300 yuan. Saldo 300 yuan. Kamu langsung merasa sangat bersemangat. Tidak menyangka ternyata ini benar. Kebetulan sekarang lapar. Mari pergi makan dan berbelanja lagi. Kalau tidak, akan sia-sia diskon ini. Dengan adanya buff diskon berlipat ganda ini, kamu pasti ingin makan sesuatu yang enak dan mahal. Segera, matamu tertuju pada restoran di seberang sekolah. Ini adalah restoran mewah. Ini adalah tempat makan termahal di dekat sekolah. Yang bisa makan di sini, sebagian besar adalah siswa kaya atau pekerja kantoran elit di sekitar. Setelah memasuki restoran, kamu bisa memilih sebuah ruang VIP. Kemudian memanggil pelayan untuk memesan. Lobster Australia, abalon terbaik dari laut dalam. 8. Kepiting raksasa, nasi goreng kerajaan. 1 botol anggur merah yang baik lagi. Terakhir, mari kita pesan sup sarang burung untuk berkumur. Pria tampan. Apakah kamu bisa menghabiskan semua yang kamu pesan? Di sini, kami mendukung gerakan menghabiskan makanan. Tidak boleh membuang-buang makanan. Pelayan wanita mengingatkan. Bisa menghabiskannya. Mari kita sajikan semuanya sekaligus. Kamu masih memesan terlalu sedikit. Jika bukan karena khawatir tidak bisa menghabiskan, kamu mungkin akan memesan lebih banyak. Ketika kecil, saya pernah makan masakan mewah ini. Tetapi sejak 10 tahun lalu, setelah keluarga jatuh miskin, saya tidak pernah memakannya lagi. Dan kehidupan juga sangat sulit. Sekarang karena ada begitu banyak makanan enak, maka saya tidak akan sungkan lagi. Segera kamu mengambil sumpit dan mulai makan. Sementara itu, Su Yuxue datang ke restoran Qinglai bersama 3 teman sekamarnya. Munculnya bunga kampus pertama dalam sejarah Universitas Tianhai. Seketika menarik perhatian banyak orang di restoran Qinglai, terutama anak laki-laki itu. Mereka bahkan tidak bisa mengalihkan pandangan. Air liur mereka hampir menetes. Yu Sue, kali ini kami tidak akan ragu-ragu. Liu Yanran duduk dan memegang ponselnya sejenak. Setelah memindai kode QR restoran, mereka mulai memesan. Hari ini saya yang traktir. Kalian silakan pesan sesuka hati. Su Yuxue tersenyum dan berkata. Su Yuxue adalah contoh wanita kaya, cantik, dan berkulit putih. Tidak hanya fisiknya yang cantik. Keluarga Su adalah bagian dari grup besar Tianhai. Usahanya tersebar di seluruh penjuru negeri. Kekayaan mereka bernilai ratusan miliar. Dengan kata-kata Su Yuxue ini, Lin Baiwei dan yang lainnya segera memesan tanpa ragu. Setelah kamu selesai makan, kamu keluar dari ruang VIP. Makan malam ini sangat menyenangkan bagimu. Total pengeluaran mencapai 7.500. Selain itu, sistem juga memberikan cashback sebesar 75.000. Jumlah uang yang besar ini membuatmu merasa sangat senang. Sebelumnya sudah ada cashback sebesar 70 yuan. Masih ada 250.000 yang bisa di cashback. Harus pergi berbelanja lagi. Memikirkan hal ini, kamu jadi tidak sabar ingin berbelanja di luar. Kamu melirik sekeliling dengan santai. Tiba-tiba menyadari bahwa pelanggan di restoran ini mengarahkan pandangan mereka ke satu arah. Kamu secara tidak sadar juga melihat ke arah itu. Tampak di posisi dekat jendela. Ada 4 gadis yang duduk di sana. Salah satunya adalah Su Yuxue, si cantik yang mengantarkan kamu teh susus yang tadi.
Ternyata dia. Tidak heran dia menarik begitu banyak perhatian. Saya masih kurang 250.000 untuk kuota cashback. Kalau tidak, saya akan gunakan dari dia saja. Kebetulan siang ini dia sudah traktir saya teh susu. Sekarang saya akan membalasnya dengan makan. Memikirkan hal ini, kamu pun berjalan kembali ke meja kasir. Bos, saya ingin membayar. Meja nomor 14 yang dekat jendela. Meja nomor 14 total pengeluarannya adalah 2.000. Istri bos melihat daftar dan berkata, kenapa hanya 2.000? Anda kehilangan kata-kata. Kamu pasti merasa tidak berdaya. Itu berarti masih kurang 500 untuk pengeluaran. Jika tidak, kuota cashback 250.000 milik sendiri. Tidak akan bisa digunakan habis. Dengan cepat kamu pun memikirkan solusi. Bos, pesan lagi satu kue mus Perancis. Dikirim untuk siswa Suyuk Sue di meja 14. Katakan saja bahwa ini adalah hadiah dari undian restoran kalian. Begitu datang, kuota pengembalian 1 juta baru saja habis. Karena Suyuk Sue telah memberimu segelas teh susu. Maka kembalikan dia dengan cara undian. Ini disebut saling tidak berhutang. Baik Pak, total 2.500. Pemilik restoran melirikmu dan berkata. Setelah menyelesaikan pembayaran, informasi dari sistem segera muncul. Pengeluaran 2.500. Biaya jaringan 52 poin. Pengembalian uang 250.000. Kuota pengembalian konsumsi 100 kali sudah habis. Bagus. Sudah ada 1 juta poin untuk hal lain. Setelah menyelesaikan pembayaran, kamu melangkah keluar. Begitu baru saja pergi. Suyuk Sue setelahnya juga datang untuk membayar setelah makan. Pemilik restoran, pembayaran untuk meja 14. Ke-9. Undian hari ini kebetulan mengenai meja kalian. Jadi meja kalian bisa gratis. Selain itu, saya akan memberikanmu satu kue mus Prancis lagi. Lin Baiwei menatap kue mus Prancis itu dengan nafsu. Liu Yanran dan teman sekamar lainnya terkejut mendengar hal ini. Apakah kita seberuntung ini? Ternyata kita dapat undian gratis. Dan juga mendapat satu kue mus Prancis. Lin Baiwei menatap kue mus Prancis itu dengan rasa ingin. Bukan hanya dia. 2 teman sekamar lainnya juga mulai tergoda terhadap kue mus Prancis ini. Namun Suyuk Sue sedikit mengernyitkan alisnya. Dia tidak percaya undian bisa mengenai mereka. Apalagi memberi kue yang harganya lebih dari 500. Pemilik restoran. Kamu sudah bisa. Siapa yang membayar tagihan saya? Suyuk Sue sangat cerdas. Dia langsung melihat ada yang tidak beres. Wajahnya segera menjadi sedikit dingin. Dia paling tidak suka jika para pria membayarkan tagihannya. Benar-benar hadiah dari undian di toko kami. Pemilik restoran masih ingin berkilah. Namun Suyuk Sue sangat yakin dengan pendapatnya. Pemilik toko mendengar ini dan berkeringat dingin di dahi. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, itu dia. Pemilik toko, apakah kamu yakin itu dia? Setelah mempertimbangkan, dia berkata dengan jujur. Memang seorang laki-laki yang membayar untuk kalian. Dia juga memintaku untuk memberimu sepotong kue. Dia baru saja keluar. Pria tampan yang mengenakan kaos putih di depan pintu itu. Pemilik toko menunjuk lelaki yang hampir sampai ke pintu. Suyuk Sue melihat ke arah yang ditunjuk oleh pemilik toko. Dia terkejut menemukan bahwa pria yang mengenakan kaos putih itu adalah Feng. Itu dia. Nyonya, Anda yakin itu dia? Suyuk Sue tiba-tiba berkata dengan bersemangat. Dia sama sekali tidak menyangka. Ternyata tunangannya yang membayar untuknya. Bos, apakah kamu yakin itu dia? Dia membayar total 2.500 yuan. Dia baru saja keluar. Kamu harus mengejarnya sekarang. Seharusnya kamu masih bisa mengejarnya. Pemilik toko mengangguk dan memberitahu. Namun, Suyuk Sue saat itu tidak. Itu berarti akan mengejar untuk membayar kembali. Itu kata-katanya. Ya sudah, anggap saja selesai. Nanti aku akan mentraktir dia. Wajah kecilnya berseri. Tiba-tiba mendapat alasan untuk mengajaknya makan. Sedang bingung tidak punya kesempatan untuk mendekati Feng. Sekarang akhirnya ada kesempatan. Mendengar perkataan ini, semua orang lainnya terpana. Suyuk Sue yang biasanya menolak orang lain membayar. Ternyata menerima ajakan makan dari cowok itu. Ini adalah pertama kalinya yang tidak terduga. Yuk Sue, cowok tampan itu siapa? Kamu benar-benar menerima bayarannya. Lin Baiwei mendekatkan kepalanya. Dengan ekspresi terkejut, Ye Ximing dan Liu Yanran juga melihat dengan heran. Namun Suyuk Sue tidak menjawab mereka. Melainkan sengaja berlari keluar. Aduh, sudah terlalu larut. Kita harus pulang. Beberapa hari lagi harus mempersiapkan perekrutan anggota klub seni. Sambil berkata, dia berlari cepat keluar. Dengan kedua tangan memegang erat kue mus Prancis itu, dia berlari ke depan. Meskipun Su Yao 1 tahun lebih tua darimu. Ini adalah kali pertama tunangannya membelikannya setelah 10 tahun. Dia pasti ingin menghabiskan semuanya sendiri. Di sisi lain, ketika kamu kembali ke asrama, 3 teman sekamarmu tidak ada. Tidak tahu apa yang mereka lakukan begitu larut malam. Kamu duduk di tempat tidurmu. Secara naluriah mengeluarkan ponsel. Terlihat di layar kunci ponsel ada seorang gadis montok. Tapi gadis kecil itu sangat imut. Namanya adalah Su Yao. Ini adalah foto yang kamu ambil 10 tahun yang lalu. Dan gadis bernama Su Yao ini adalah tunanganmu. Ketika kecil, kedua keluarga akrab. Orang tua kalian sudah menjodohkan kalian sejak kecil. Apakah kamu masih ingat bermain dengan Su Yao saat kamu masih kecil?
Dia mengikuti kamu seperti kutu beras. Meskipun Su Yao 1 tahun lebih tua darimu, tapi terkadang dia sangat bergantung padamu seperti seorang adik. Terkadang kamu merasa kesal padanya, maka dia akan pergi. Tapi dia membalas dengan wajah bulatnya yang cabi. Aku calon menantu perempuanmu. Kamu di mana? Istri tentu saja harus ikut kemana saja. Kamu yang bingung hanya bisa membiarkannya terus ikut. Akhirnya kamu perlahan-lahan terbiasa. Bahkan kemanapun kamu pergi, kamu suka membawanya. Hingga 10 tahun yang lalu, terjadi keguncangan besar di ibu kota. Untuk melindungi bisnis keluarga Su, mereka terpaksa memindahkan industri mereka dari ibu kota ke kota Tianhai. Seluruh keluarga juga pindah ke kota Tianhai. Setelah datang ke kota Tianhai, bisnis keluarga Su berkembang pesat. Hanya dalam 10 tahun, nilainya sudah ratusan miliar. Menjadi grup terkemuka. Sementara itu, rumah yang ditinggalkan di ibu kota sudah mengalami kemunduran. Grup bangkrut. Ayah dipaksa untuk melompat bunuh diri. Ibu dengan putus asa membawamu kembali ke rumah orang tuanya. Sejak saat itu, hidup sebagai orang yang bergantung pada orang lain. Sekarang kedua keluarga sangat berbeda. Kamu sangat khawatir keluarga tidak mengakui pernikahan ini. Jadi sekarang harus bergantung pada diri sendiri. Berusaha untuk mendapatkan pengakuan dari keluarga Su. Hanya dengan cara ini bisa berhasil menikahi. Su Yao menepati janji yang dulu. Keesokan paginya, Lin Baiwei masuk sambil membawa sebuah surat. Apakah ada yang memanggil kecil di kamar kami? Kenapa ada yang mengirim surat ke kamar kami? Itu untukku. Tiba-tiba dia berkata. Sue tiba-tiba bersuara. Aku sebelumnya dipanggil Su Yao. Sekarang dipanggil Su Yuxue. Sekarang di sekolah anak-anak. Xiao Yao adalah nama panggilanku. Saat Su Yuxue berbicara, dia mengambil surat itu. Melihat bahwa itu dikirim oleh nenek. Seketika dia menunjukkan wajah bingung. Hanya nenek yang masih memanggilnya Xiao Yao. Anggota keluarga lainnya sudah lama tidak memanggilnya itu. Mereka semua memanggilnya dengan nama barunya, Su Yuxue. Sudah 10 tahun yang lalu, ketika mereka pindah dari ibu kota, ayahnya memberinya nama baru, yang disebut Su Yuxue. Bahkan meminta seorang ahli Feng Shui terkenal untuk memberi nama ini. Konon, mengganti nama putrinya dapat membawa keberuntungan bagi keluarga Su. Su Yuxue menerima surat itu. Segera tidak sabar membukanya. Melihat isi surat tersebut, sebuah senyuman kecil muncul di wajah cantiknya. Ternyata neneklah yang mengerti saya. Dia sudah menyiapkan gaun pengantin khusus untuk saya. Berbeda dengan ayah yang bahkan tidak pernah menyebutkan pertunangan saya dengan Mu Feng. Su Yuxue menunjukkan ekspresi bahagia. Secara naluriah membayangkan akan mengenakan gaun pengantin untuk menikahi Mu Feng. Yuxue, kenapa kamu tersenyum bodoh? Lin Baiwei datang dengan penasaran. Ingin mencuri pandang pada isi surat itu. Namun, Su Yuxue dengan waspada menyimpannya. Apa? Setelah Su Yuxue menyimpan surat itu dengan baik, dia mengambil sekantung besar camilan dari lemari miliknya. Semua adalah makanan ringan impor berkualitas tinggi. Masih ada 3 tupai yang menunggu kacang. Penuh 1 tas besar. Lin Baiwei melihatnya dan matanya bersinar. Kapan kamu menyimpan tas besar makanan ringan ini? Kebetulan saya lapar. Segera berikan saya untuk mengganjal perut. Lin Baiwei berkata dan secara naluri mengulurkan tangan untuk mengambil. Namun, Su Yuxue segera menghentikannya. Tas makanan ringan ini tidak bisa saya berikan padamu. Jika kamu mau makan, saya akan membeli beberapa lagi nanti. Su Yuxue memeluk tas makanan ringan itu erat-erat dengan kedua tangannya. Dalam pose melindungi makanannya. Takut Lin Baiwei datang dan merebutnya. Lin Baiwei melihat situasi ini. Segera menyadari ada yang aneh. Gadis kecil ini, apa yang terjadi padamu belakangan ini? Aneh-aneh. Cepat katakan, makanan ringan ini untuk siapa? Makanan ringan ini adalah untuk dibeli atas permintaan orang lain. Jadi tidak bisa saya berikan padamu. Su Yuxue berkata sambil memeluk tas besar itu. Camilan itu melarikan diri dengan cepat. Takut jika terlambat sedikit, Lin Baiwei akan mengejarnya. Saat itu di kelas investasi pasar, kamu sedang mendengarkan dengan baik. Jika ingin menikahi tunanganmu di masa depan, kamu harus terlebih dahulu memperbaiki diri. Namun, saat kelas hampir berakhir, Su Yuxue tiba-tiba muncul di pintu kelas. Kelas dengan sekitar 50 hingga 60 siswa langsung heboh. Wow, gila. Bukankah ini adalah bunga kampus kita, Su Yuxue? Kenapa dia datang ke kelas kita? Sangat cantik. Jika saja bisa kencan dengannya sekali. Biarkan saya tinggal di villa dan mengemudikan mobil mewah, saya akan setuju. Semua orang mulai mendiskusikan dengan ramai. Terutama anak laki-laki itu. Mereka bahkan meneteskan air liur. Mereka ingin segera mendekatinya untuk meminta kontak. Dengan keributan sebesar ini, kamu pasti juga memperhatikan kehadiran Su Yuxue. Entah kamu hanya meliriknya. Dengan cepat, kamu mulai tenang dan merapikan catatan pelajaran. Di dalam hatimu sudah ada tunangan. Tidak ada minat terhadap gadis-gadis lain. Meskipun lawanmu adalah wanita tercantik dalam sejarah Universitas Tianhai. Tak lama kemudian, suara bel pulang sekolah berbunyi. Sekelompok laki-laki berbondong-bondong mengelilingi Su Yuxue dengan gila-gilaan. Namun, kalimat pertama yang keluar adalah, saya datang untuk mencari Mu Feng. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Wanita tercantik Universitas Su ternyata datang lagi mencari Mu Feng. Apa situasi ini?
Tatapan penuh rasa iri dan dengki seketika tertuju padamu. Ini membuatmu juga merasa kebingungan saat ini. Su Yuxue ini tidak ada habisnya, ya. Namun, kamu tetap mendekat. Dengan sopan, kamu berkata, Kakak Su, ada urusan apa kamu mencariku kali ini? Adik kelas, ini adalah camilan untukmu. Su Yuxue berkata sambil mengulurkan kantong di tangannya. Camilan itu sampai di depanmu. Di matanya yang berbentuk bunga persik terdapat sedikit harapan. Begitu kata-kata itu keluar, kembali mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Siswa-siswa lain segera mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil foto kalian. Ini pasti adalah berita terbesar di Universitas Tianhai hari ini. Pada saat ini, wajahmu juga tampak bingung. Dengan sedikit bingung, kamu berkata, Kakak tingkat, kenapa kamu datang lagi membawakan makanan untukku? Sepertinya kita tidak saling kenal, ya? Kamu benar-benar tidak ingin menerima camilan ini. Kamu memang tidak ingin terlibat dengan Su Xiaohua sama sekali. Hanya ingin belajar dengan tenang. Lalu menggunakan 1 juta yang ada di tanganmu untuk berinvestasi dan menghasilkan uang. Sekali tidak kenal, bagaimana bisa kenal? 2 kali, 3 kali, kan jadi kenal. Su Yuxue tersenyum manis dan berkata, kamu agak bingung? Ini jelas merupakan argumen yang tidak masuk akal. Namun, ada cara untuk membantahnya. Tapi tidak ada usaha, tidak ada imbalan. Kamu benar-benar tidak ingin menerima camilan ini. Jika tidak, orang-orang akan salah paham. Su Yuxue melihat kamu masih tidak mau menerima. Dia lalu berpikir sejenak dan berkata, kali ini aku datang untuk berterima kasih karena kamu mengajakku makan malam kemarin. Dan terima kasih telah mengirimkan saya kue. Kue mus Prancis. Sangat enak, ya. Ayo. Semua orang di tempat itu kembali terkejut. Ya Tuhan. Mo Feng ternyata mengajak Su Yuxue makan kemarin. Anak ini bisa kaya. Apakah mereka sedang berpacaran? 1 orang mengajak makan. 1 orang membawa camilan sebagai balasan. Dewi tidak mungkin berpacaran. Jangan sembarangan menebak. Kamu sedikit terkejut. Tidak menyangka Su Yuxue ternyata tahu bahwa uang makan kemarin adalah milikmu. Kali ini akan menyebabkan kesalahpahaman. Awalnya kamu hanya ingin memanfaatkan dia. Sekarang sudah. Dia tampaknya salah paham. Melihat kamu tidak mau mengambil camilannya. Lalu dengan mata besarnya dia berkata lagi. Belajar dari ayam. Kamu tidak suka makan camilan. Kalau begitu, aku akan mengajakmu makan malam. Anggap saja ini untuk membalas kebaikanmu membayar makan malamku kemarin. Su Yuxue akhirnya mengucapkan hal ini kembali. Kalimat ini membuat para pria yang mengamati terkejut. Apakah ini masih Dewi yang angkuh dan dingin dari Universitas Tianhai? Kenapa di depan Mo Feng tidak terlihat angkuh sama sekali? Tidak hanya memberikan camilan, tapi juga ingin mengundang Mo Feng makan. Kamu menghela napas pelan. Kali ini masalahnya menjadi besar lagi. Sekarang keadaan semakin rumit. Jujur saja, kamu tidak ingin memiliki kabar burung dengan Su Yuxue. Jika Su Yao tahu bahwa kamu terlibat kabar burung dengan Su Yuxue di universitas, itu pasti sulit. Kamu tidak ingin tunanganmu merasa tersakiti. Namun, saat kamu berpikir untuk menolak, suara sistem muncul lagi. Sistem kaya sempurna memicu tugas. Pilihan 1. Terima undangan makan dari Su Yuxue dan terima camilannya. Hadiah investasi 10 kali lipat. Pilihan kedua. Tolak undangan Su Yuxue. Tindakan akan berakibat negatif. Mendengar suara sistem, kamu kembali bingung. Sistem anjing. Ini jelas-jelas menentang diriku. Dalam hati mencaci negara secara diam-diam. Kamu tak berdaya dan sekali lagi memilih pilihan pertama. Kakak tingkat. Aku sangat menyukai camilanmu. Aku juga sangat ingin makan malam bersamamu. Benarkah? Kalau begitu, kita sepakat. Jam 6 sore aku berada di restoran. Menunggu kamu di ruang VIP nomor 2. Ada camilan ini juga. Ini juga snacknya. Semua untukmu. Sampai jumpa, adik tingkat. Aku sangat menantikan untuk bertemu denganmu malam ini. Setelah mengatakan ini, Su Yuxue bersenandung kecil dan berbalik pergi. Jelas sekali suasana hatinya sekarang sangat baik. Tugas selesai. Hadiah investasi kembali dan 10 kali lipat. Pengembalian tertinggi 10 juta. Mendengar suara sistem ini, kamu segera kembali. Lalu, saat semua orang tertuju pada bayangan Su Xianhua, kamu melarikan diri dengan diam-diam. Setelah kembali ke kamar, kamu langsung menutup pintu. Untungnya, kamu berlari cepat. Kalau tidak, kamu akan dikelilingi oleh mereka. Saat kamu serius memikirkan hadiah sistem tersebut, pintu kamar tiba-tiba didorong dengan keras oleh orang. Lalu 3 teman sekamar berlari masuk dengan gila-gilaan. Wei Feng, Xiao Kecai, ternyata berlari secepat ini. Apa hubunganmu dengan Su Xiaohua sebenarnya? Kenapa dia mengundangmu minum susu dan kemudian memberimu makanan ringan? Sekarang bahkan mengundangmu untuk makan malam. Kamu tidak berkata apa-apa. Hubunganku dengan Su Yuxue tidak ada hubungannya. Jadi hanya bisa menjelaskan kepada mereka dengan sabar. Hubunganku dengan Su Sueji tidak ada kaitannya. Siapa yang percaya? Pengiriman susu pertama kali juga bisa dimengerti. Sekarang sudah mulai memberikan makanan ringan dan mengundang untuk makan. Ini masih bisa dibilang tidak ada masalah. Wang Hao si gemuk berkata dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Saya pun tidak percaya. Kecuali jika kamu bersumpah. Bersumpah dengan sungguh-sungguh. Lin yang kurus juga angkat bicara. Menghadapi mereka yang mendesak. Kamu menang.
Kali ini tidak memberikan mereka jawaban yang memuaskan. Takutnya tidak bisa menghadapinya, kan? Oke, aku bersumpah. Aku sama sekali tidak ada hubungan dengan Su Yuxue. Dulu pernah ada. Di masa depan juga tidak mungkin terjadi apa-apa. Jika ada alasan, kecil sekali. Dengan cara ini kalian bisa. 3 teman sekamar melihat kamu sudah bersumpah dengan alat kelaminmu. Mereka untuk sementara juga percaya. Hitunglah kamu jahat. Kami percaya padamu. Karena kamu tidak ada hubungan dengan Su Xiaohua. Jadi apakah kamu tidak perlu berbagi makanan ringan ini dengan teman-teman? Kakak berkacamata, Li Yuandao, menatap sekantung besar makanan ringan itu. Sudah sangat menginginkannya. Yang penting, ini dibeli oleh Su Xiaohua. Orang lain tidak bisa mendapatkannya. 2 teman sekamar lainnya juga sudah memperhatikan kantung makanan ringan ini. Mata mereka bersinar. Silakan makan. Kamu menjawab dengan santai. Sekantung besar makanan ringan ini tidak mungkin bisa dimakan sendiri. Lagi pula, Su Yuxue juga tidak mengatakan ini. Makanan ringan ini hanya bisa kamu makan sendiri. 3 teman sekamar mendengar ini. Langsung menyerang seperti serigala lapar. Berebut isi kantung makanan ringan ini. Di sisi lain, Su Yuxue kembali ke kamar asramanya. Mulai memakai riasan. Ini adalah makan malam pertama bagi dia dan tunangannya setelah 10 tahun. Tentu saja harus berdandan dengan baik. Kawan Bao, Slang. Malam ini kamu pasti akan terpesona olehku. Saat Su Yuxue sedang menjepit bulu matanya. Dia dalam hati berharap. Setelah mengganti pakaian, tubuhnya yang ramping dan berlekuk jelas terlihat. Terutama sepasang kaki panjangnya, yang dibalut dengan stoking putih, tampak murni dan menggoda. Bisa dibilang, Su Yuxue sangat antusias untuk makan malam yang akan datang ini. Makan malam ini bisa dibilang sangat penting. Sebelum keluar, Su Yuxue juga mengganti dengan sepatu hak tinggi berwarna merah muda yang baru dibelinya. Namun, baru saja dia membuka pintu. 3 teman sekamarnya kebetulan baru saja kembali dari kantin. Melihat Su Yuxue yang telah berdandan dengan seksama, mereka tertegun. Astaga, Yuxue, apakah kamu berdandan untuk mengikuti kontes kecantikan hari ini? Wajah cantik Lin Baiwei penuh dengan ekspresi terkejut. Ye Ximeng dan Liu Yanran juga tercengang. Su Yuxue yang biasanya tidak berdandan, hari ini ternyata berdandan begitu cantik. Aku hampir tidak punya waktu lagi. Aku pergi dulu. Su Yuxue melihat ponselnya. Sudah hampir pukul 6. Dia juga tidak memperhatikan persahabatan di antara mereka. Dia langsung mendorong Lin Baiwei dan yang lainnya. Berlari cepat keluar. Dan Lin Baiwei serta yang lainnya melihat Su Yuxue. Begitu terburu-buru keluar. Dalam hati mereka merasa bingung. Apa yang terjadi dengan gadis kecil ini belakangan ini? Wajahnya penuh dengan kebahagiaan. Apakah ini sedang jatuh cinta? Saat hampir pukul 6, kamu juga keluar. Setelah tiba di restoran Qinglai, segera, seorang pelayan wanita datang untuk melayani. Su Yuxue mengajakku bertemu. Sepertinya itu ruang VIP. Saya datang untuk mencarinya. Kamu menjelaskan maksud kedatanganmu. Segera, kamu dilayani oleh pelayan wanita. Dibawa ke ruang VIP nomor 2. Kamu mencoba mendorong pintu dan masuk. Ternyata Su Yuxue sudah menunggu di dalam. Dan malam ini dia berdandan dengan sangat cantik. Bahkan lebih cantik dari bintang besar. Kamu terlihat sedikit ternganga. Ini benar-benar seperti dewi yang turun dari surga. Su Yuxue melihat kamu terpesona oleh dirinya. Dalam hati, dia merasa sangat senang. Namun kamu segera kembali sadar. Kakak kelas, sudah lama menunggu. Silakan duduk, Mu Feng. Silakan pesan apa yang ingin kamu makan. Malam ini aku yang traktir. Su Yuxue berkata dengan penuh kegembiraan. Tatapan matanya yang lembut tidak pernah lepas dari dirimu sejak kamu masuk. Tidak akan pindah. Tidak akan tahu. Ini membuatmu sedikit canggung. Aku oke saja. Biarkan kakak Su yang memesan. Ya, lebih baik begitu. Kamu merasa agak bingung. Meskipun kakak Su adalah seorang gadis. Tetapi rasanya seperti dia ingin memakanmu. Kalau begitu, minumlah sedikit jus jeruk dulu. Su Yuxue berkata sambil mengambil sebotol jus jeruk dan berjalan ke sana. Namun karena dia mengenakan sepatu hak tinggi, berjalan agak sulit. Dia terpeleset dan tidak bisa berdiri tegak. Dia langsung jatuh ke arahmu. Kamu melihat, dan terantuk oleh Su Yuxue secara langsung. Kemudian, karena gaya dorong, kamu terjatuh ke belakang ke tanah. Saat jatuh dengan tidak teratur, tiba-tiba merasakan sensasi lembut dan manis di mulut. Ketika kedua orang membuka mata, mereka tertegun di sana secara bersamaan. Pada saat ini, posisi mereka sangat ambigu. Yang penting, mereka berdua juga saling berciuman. Otakmu terasa kosong. Ciuman pertamamu ternyata dirampas begitu saja tanpa penjelasan. Oleh senior wanita. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini kepada tunanganku? Saya sudah tidak bersih lagi. Aku telah dinodai oleh senior wanita. Ingin menangis. Sementara itu, Su Yuxue justru merasa sedikit senang. Ya Tuhan. Aku mencium calon suamiku. Ini adalah ciuman pertamaku. Aku ingin berciuman lebih lama. Ternyata berciuman benar-benar bisa membuat ketagihan. Wajah Su Yuxue memerah malu. Detak jantungku semakin cepat. Tapi tidak ada niat untuk bangkit. Bahkan aku masih ingin berciuman lebih lama denganmu. Setelah sadar, membangun kesadaran dari, kau singkirkan keindahan sekolah yang tiada taraf ini.
lalu cepat-cepat mengusap bibir dengan tangan. Dalam hati sangat menyesal. Namun, sebagai seorang pria, kau tetap yang pertama kali mengkhawatirkan Su Yuxue. Kau tetap yang pertama kali. Mande Sueji, apakah kamu baik-baik saja? Aku benar-benar minta maaf tadi. Itu karena aku tidak bisa memegang minumannya. Su Yuxue terus-menerus meminta maaf. Namun dalam hati merasa sedikit sayang. Tadi baru saja berciuman sebentar. Seandainya bisa berciuman lebih lama lagi. Saat berbicara, Su Yuxue masih merasakan sensasi ciuman sebelumnya. Perasaan manis dan lembut itu membuatnya sedikit terpesona. Sambil berpikir, wajahnya yang cantik perlahan memerah tanpa bisa dicegah. Bahkan dia hampir lupa tentang minuman jus jeruk tadi, yang semuanya tumpah di atas kakinya. Untungnya, kamu menyadari situasi ini. Lalu segera mengingatkannya. Kakak tingkat, jus jeruk ada di kakimu. Aku bantu kamu mengelapnya, ya. Sambil berkata, kamu segera mengambil beberapa tisu dari meja. Kemudian secara naluriah membungkuk untuk membantu mengelap jus jeruk dari paha Su Yuxue. Su Yuxue terkejut sejenak setelah menyadari. Segera wajahnya menjadi semakin merah. Pahanya tidak pernah disentuh oleh pria manapun. Namun hari ini, dia dibersihkan bolak-balik oleh Mu Feng. Yang penting, dia tidak merasa keberatan. Bahkan dia merasa tidak ada masalah dengan pahanya yang disentuh olehmu. Justru setelah kamu menyadarinya, merasa agak canggung dan malu. Langsung menarik tangannya kembali. Kakak Su, aku tidak bermaksud mengambil keuntungan darimu. Aku hanya ingin membersihkan minuman di pahamu. Tidak apa-apa. Tidak bisa dibersihkan dengan sempurna. Saya akan melepasnya dan pergi cuci sebentar. Kakak Su berbicara dan malah ingin melepasnya di depanmu. Ini membuatmu tidak bisa tenang. Kakak Su, aku pergi ke toilet dulu. Setelah mengucapkan itu, kamu segera melarikan diri dari ruangan. Su Yuxue melihat kamu yang melarikan diri dengan panik. Dia tertawa kecil. Adik yang menyebalkan memang lucu. Berlari ke toilet. Jantungmu masih berdetak kencang. Dia adalah wanita cantik yang membawa malapetaka. Memang wajahnya menghancurkan negara. Dan dia berdandan sangat polos sekaligus menggoda. Siapa yang bisa tahan dengan ini? Apalagi dia adalah pria muda yang bersemangat. Ini masih baik-baik saja. Yang paling kamu benci adalah dirimu sendiri yang bertahan. Ciuman pertamaku yang sudah dijaga selama 20 tahun hilang. Tadi adalah sebuah kecelakaan. Tidak dihitung. Ciuman pertamaku masih ada. Kamu masih menenangkan dirimu sendiri. Lalu di toilet kamu mencuci wajahmu dengan air dingin. Ingin menenangkan dirimu. Beberapa belas menit kemudian, kamu yang sudah tenang baru kembali ke ruang VMP nomor 2. Saat itu Su Yuxue sudah melepas stoking putih yang ternoda oleh jus jeruk. Duduk diam di sana. Dua kaki panjang yang putih bersih begini. Terbuka jelas di udara. Namun kamu tidak melihatnya. Hatimu sudah punya. Tentu saja tidak akan melihat gadis lain. Mu Feng, kamu sudah kembali. Aku memesan beberapa hidangan. Lihatlah apakah kamu suka. Su Yuxue berkata dengan penuh semangat. Secara naluri, kamu melirik hidangan di meja. Daging babi kecap, puree kentang, dan lain-lain. Setiap hidangan adalah makanan kesukaanmu. Kakak tingkat. Ayo kita cepat makan. Setelah makan, kita tidak perlu berhubungan lagi. Sepertinya kamu takut pada Su Yuxue ini. Duduk kembali dalam pertemuan ini. Mengambil sumpit dan mulai makan dengan cepat. Kecepatannya sangat cepat. Kamu benar-benar tidak ingin ada hubungan dengan Su Yuxue. Sampai-sampai tidak ada waktu untuk berinvestasi. Jadi, kamu ingin cepat mengakhiri pertemuan makan ini. Su Yuxue tidak makan dengan kasar dan cepat seperti kamu. Sebaliknya, dia makan dengan anggun, sedikit demi sedikit. Saat makan, pasangan mata seperti air itu terus menatapmu. Adik nakal. Makan tetap terlihat bagus. Su Yuxue menyandarkan dagunya dengan satu tangan. Dengan wajah yang sangat terpesona melihatmu. Dalam pikiranku tidak bisa menahan untuk mengingat momen saat berciuman di atas tanah tadi. Ketika pikiran semakin mendalam, wajahnya yang cantik tidak bisa menahan diri untuk memerah lagi. Setelah makan selesai, kamu langsung berdiri. Su Sueji, sudah selesai makan. Apakah kita harus pulang sekarang? Mendengar kata-katamu, Su Yuxue baru menyadari hal itu. Sudah selesai makan? Mungkin kita harus makan sedikit lagi. Aku akan memesan lagi. Su Yuxue masih ingin menghabiskan waktu lebih lama bersamamu. Dia memang tidak ingin cepat-cepat berpisah dengan calon suaminya. Keberuntungan, Sueji, aku sudah kenyang. Mari kita pulang. Kamu kembali mendesak. Baiklah, tapi kamu harus mengantarku kembali ke asrama. Su Yuxue berkata dengan nada manja. Mengajukan pertanyaan. Ayo kita cepat pergi. Kamu tanpa ragu-ragu langsung setuju. Setelah keluar dari ruang VIP, banyak tamu di restoran hampir langsung menoleh. Belum lagi yang laki-laki. Air liur hampir mengalir. Kamu sengaja menjauh sedikit dari Su Yuxue, karena tidak ingin disalahpahami. Namun Su Yuxue sengaja mendekat. Hanya tinggal bergandeng tangan. Semua orang yang melihat ini terkejut. Siapa pria ini? Dia bisa berjalan bersama Su Yuxue. Su Xiaohua hari ini sangat cantik. Bahkan lebih cantik dari Dewi. Dan dia bahkan setuju untuk makan dengan pria. Ketika mereka berbicara, mereka semua mengeluarkan ponsel untuk merekam. Melihat ini, kamu menahan napas dalam hati. Malam ini akan menjadi headline di situs kampus lagi.
Bahkan judulnya sudah dipikirkan untuk mereka. Terkejut. Sudah Xiao Hua ternyata makan dengan seorang pria. Berita besar. Sudah Xiao Hua berjanji malam dengan pria misterius. Terkejut. Si cantik besar ternyata jatuh cinta. Pasangannya adalah seorang mahasiswa baru yang biasa-biasa saja. Dengan perasaan cemas. Akhirnya kamu mengantar Yuxue kembali ke gedung asrama perempuan. Sudah sampai. Kakak tingkat. Kalau begitu, aku pergi duluan. Setelah mengucapkan kalimat itu, kamu langsung berbalik dan berlari. Kamu takut jika berlama-lama dengan Su Yuxue. Akan muncul gosip lagi. Kamu sudah tidak ingin lagi menjadi berita utama di situs kampus. Su Yuxue melihat kamu melarikan diri dengan panik. Ia tidak bisa menahan senyuman manis. Adik yang nakal. Sudah memesan banyak makanan yang kamu suka. Malah belum menyadarinya. Sepertinya lain kali harus lebih jelas memberikan isyarat. Baru saja masuk pintu kamar. 3 teman sekamar langsung mengelilingi Su Yuxue. Seperti sedang menginterogasi dengan ketat. Gadis kecil. Cepat katakan. Malam ini berdandan secantik ini untuk makan dengan siapa? Lin Baiwei yang pertama bertanya. Tidak makan dengan siapapun. Su Yuxue menggelengkan kepalanya. Dengan nada sedikit ragu ia menjawab. Mereka sudah mengunggah foto-foto kalian di situs kampus. Kamu masih tidak mengakuinya. Lin Baiwei berkata sambil mengeluarkan ponselnya. Dia menunjukkan foto Su Yuxue dan Mu Feng yang bersama di restoran di situs kampus. Yang berjalan bersama di restoran kepada dia. Su Yuxue tidak menyangka mereka ternyata begitu cepat. Mengunggah foto dirinya dan Mu Feng ke situs kampus. Saat dia bersiap untuk mengakui kebenarannya. Liu Yanran tiba-tiba mendekat dan berkata. Tunggu. Yuxue, di mana stoking putihmu? Sebelum keluar. Aku lihat kamu mengenakan stoking putih saat keluar. Mendapatkan pengingat ini. 3 teman sekamar baru menyadari bahwa Su Yuxue. Stoking putih yang dia kenakan saat keluar sudah hilang. Saat ini ada 2 paha panjang yang halus dan putih bersih. Terpapar telanjang di udara. Jangan-jangan saat kalian berdua makan, itu terjadi. Lin Baiwei tiba-tiba berteriak dengan suara kaget. Kata-kata yang sangat garang. Bisa membuat wajah cantik Su Yuxue menjadi merah. Bagaimana mungkin? Stoking putihku terkena noda jus jeruk. Ini saya lepaskan. Aduh, aku merasa sedikit lelah. Aku pergi mandi. Su Yuxue dengan panik mendorong mereka. Dengan wajah malu, dia berlari ke kamar mandi asrama. Semua karena kamu, adik yang menyebalkan. Su Yuxue bersembunyi di kamar mandi, sangat malu. Tapi ketika dia memikirkan bahwa ciuman pertamanya adalah untukmu, tiba-tiba dia merasa itu berharga. Namun, kamu masih tidak mengenalinya. Su Yuxue merasa sedikit menyesal. Sepertinya besok harus memberikanmu sedikit petunjuk. Kali ini harus lebih jelas. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menebak bahwa aku adalah tunangannya. Suami bodoh ini. Pada hari kedua di alun-alun pendaftaran klub. Di depan stan klub melukis terbentuk antrean panjang. Setidaknya ada ratusan mahasiswa baru yang mendaftar untuk bergabung dengan klub melukis. Namun, sebagian besar adalah laki-laki. Jelas bahwa pemikiran para pria ini tidak tulus. Setelah melihat situasi ini, Su Yuxue sebagai ketua klub, segera mengubah syarat untuk bergabung dengan klub melukis. Adik-adik mahasiswa sekalian, kami baru saja merilis syarat pendaftaran untuk klub melukis. Sekarang hanya menerima anggota wanita. Selain itu, tingkat ujian melukis harus di atas tingkat 5. Jika tidak memenuhi 2 syarat tersebut, bisa pergi terlebih dahulu. Begitu perkataan ini keluar, menyebabkan keributan di antara orang-orang di lokasi. Terutama para pria itu langsung merasa putus asa. Saat semua orang mulai berpisah dan bersiap untuk pergi, tiba-tiba melihat sosokmu di tengah kerumunan. Seketika wajah cantiknya berseri. Segera mengambil selembar brosur pendaftaran klub melukis dan berlari sedikit. Apakah kamu mau mendaftar di klub melukis kami? Saat berbicara, dia juga menyerahkan brosur pendaftaran di depanmu. Di dalam mata besarnya yang seperti air terpancar. Ekspresi penuh harapan yang mendalam. Adegan ini membuat semua orang tertegun. Bagaimana situasinya? Tadi dia tidak mengusir orang pergi. Kenapa sekarang dia malah meminta mahasiswa baru untuk bergabung? Lagi pula, ini kan seorang pria. Bukankah sudah dikatakan tidak merekrut anggota pria? Saat ini kamu juga sedikit bingung. Bagaimana situasinya? Dia sendiri saja tidak mendaftar. Kenapa orang ini datang untuk mengikatku? Belajar. Apakah kamu ingin bergabung dengan klub melukis kami? Tanpa perlu wawancara, bisa langsung bertanya. Dan juga, fasilitas di klub kami sangat baik. Setelah kamu sadar, kamu juga merasa tidak bisa berkata-kata. Dengan cukup sopan menolak. Maaf, Kak. Saya tidak bisa melukis. Lagi-lagi seorang pria. Jadi tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan kalian. Su Yuxue tidak menyangka kamu menolak undangannya. Sejak dia datang ke Universitas Tianhai. Ini adalah pertama kalinya dia ditolak. Dia tidak marah sedikit pun. Siapa suruh kamu menjadi suaminya di masa depan? Adik, tunggu sebentar di sini ya. Setelah mengatakan ini, dia segera berbalik dan pergi. Kemudian mencantumkan 2 syarat di papan tulis. Syarat anggota telah dihapus dengan penghapus. Semua orang tampak bingung dan tidak mengerti. Untuk apa menghapus kedua syarat ini? Namun, mereka segera mengetahuinya. Tiba-tiba Su Yuxue kembali di depanmu. Dia kembali mengundang dengan manis. Baiklah. Klub melukis kami sekarang membuka pendaftaran tanpa syarat.
Apakah kamu sekarang bisa setuju untuk bergabung dengan klub melukis kami? Begitu kalimat ini keluar, semua yang ada di sana sekali lagi terkejut. Meski begitu, kamu juga tidak ingin bergabung dengan klub melukis. Karena kamu memang tidak tertarik dengan melukis. Dan kamu juga tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan Yuksue. Saat kamu berpikir tentang bagaimana menolak lagi, suara sistem muncul lagi di kepalamu. Sistem sempurna kembali memicu tugas. Setujui Su Yuksue untuk bergabung dengan klub melukis. Hadiah keterampilan melukis tingkat master. Hasil penjualan karya seni mendapatkan pengembalian 10 kali lipat. Menyambut berkah. Tolak undangan Su Yuksue. Hadiah untuk Xiao Dingding meningkat 50 cm. Xiao Dingding Rumi. Kamu melihat kedua hadiah ini lagi dan terdiam. Sistem sialan ini sekali lagi memaksa untuk memilih. Meskipun kali ini tidak ada tambahan. Tapi 50 cm bisa untuk apa? Akhirnya kamu setuju dengan undangan Su Yuksue dengan air mata. Hanya kakak senior. Karena kamu mengundang dengan tulus. Maka saya akan terpaksa setuju untuk bergabung dengan klub melukis kalian. Su Yuksue mendengar kamu setuju. Wajahnya yang cantik dipenuhi dengan kebahagiaan. Apakah kamu membelinya? Apakah kamu setuju untuk bergabung dengan klub melukis kami? Kamu mengangguk. Tapi di dalam hati, kamu menghela napas tanpa suara. Mengulurkan satu salinan di tangan. Formulir itu diserahkan di depanmu. Karena kamu sudah setuju untuk bergabung dengan klub melukis kami. Maka silakan isi formulir ini. Baiklah. Kamu agak enggan menerima formulir itu. Lalu dengan santai mengambil sebuah pena. Di bawah tatapan iri dan dengki dari orang-orang, kamu mulai mengisi formulir tersebut. Su Yuksue duduk di depanmu. Kedua tangan menahan dagu. Duduk dengan kedua tangan. Menatapmu tanpa berkedip. Memikirkan bahwa kau akan menjadi anggota klubnya. Jadi bisa melihatmu setiap hari. Sangat senang. Hatiku penuh dengan kebahagiaan. Adik bau yang menjengkelkan. Mulai sekarang kau tidak akan bisa lolos dari cengkeramanku. Su Yuksue merasa bahagia dalam hati. Kemudian dia dengan ramah mengambilkan sebotol air untukmu. Mu Feng, apakah kamu haus? Ini adalah air mineral Nongfu Sanquan. Cobalah minum sekali. Semua orang terkejut lagi melihat ini. Sejak kapan bintang sekolah yang dingin ini menjadi penggoda? Dulu, hanya siswa lain yang membawa minuman. Minuman susu teh berusaha mengambil hati Su Yuksue. Anggota kelompok. Tapi sekarang Su Yuksue yang membawa air mineral untukmu. Dan kau terlihat sepertinya tidak terlalu mau. Letakkan saja. Saya akan minum lagi nanti. Apakah nomor WeChat ini juga perlu diisi? Kamu mengerutkan dahi dan berkata, tentu saja. Su Yuksue berpikir bahwa nanti dia akan kembali. Dia akan diam-diam menambahkan WeChat-mu. Baiklah, kamu agak kehabisan kata-kata. Tapi tetap mengisinya dengan jujur. Setelah selesai mengisi, kamu memberikan formulir itu kepada Su Yuksue. Sudah, kakak kelas, saya sudah selesai. Jika tidak ada yang perlu, saya pergi dulu. Baik, ngomong-ngomong, adik kelas. Besok siang, klub melukis akan mengadakan kegiatan klub yang pertama. Ingat untuk datang tepat waktu ke galeri seni. Aku tahu. Akan datang jika ada waktu. Setelah mengucapkan kalimat ini, kamu pergi dengan tidak sabar. Dan semua orang di sini mulai panik. Apa sikap Mu Feng ini? Berani sekali memperlakukan Su Yuksue dengan dingin. Cari mati, ya. Kemudian pandangan mereka kembali terfokus pada klub melukis. Karena tadi Su Yuksue mengatakan bahwa mereka, klub melukis membuka pendaftaran tanpa syarat. Jadi mereka semua merasa gelisah dan ingin mencoba. Saya ingin mendaftar. Dengan cepat, seseorang berlari ke meja perekrutan klub melukis. Lalu dia mengambil formulir dan mulai mengisi data. Seseorang maju. Orang-orang lainnya juga bergegas datang. Semua berpikir untuk mengisi formulir pendaftaran. Tidak disangka, Su Yuksue berbalik dan berkata kepada mereka. Maaf, semua. Sekarang, kami memiliki syarat untuk perekrutan anggota klub melukis. Harus perempuan. Dan tingkat melukis juga harus. Di atas tingkat 5 atau memiliki kemampuan yang setara. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua yang hadir sekali lagi terkejut. Bukankah baru saja kami merekrut seorang pria? Dia bahkan bilang tidak bisa menggambar. Lin Baiwei tidak bisa menahan diri. Dia mendekat ke Su Yuksue dan dengan pelan mengingatkan. Ini terlalu mencolok. Orang-orang akan bergosip tentang Anda. Saya senang. Biarkan mereka berbicara sesuka hati. Su Yuksue memegang formulirmu. Hati tabel itu merasa senang. Dia tidak peduli dengan perasaan orang lain. Di dalam hatinya, hanya kamu yang bisa tanpa syarat. Masuk ke dalam dunianya. Malam yang sunyi. Lalu mengeluarkan ponsel. Su Yuksue berbaring di tempat tidur bolak-balik karena gelisah. Hanya memikirkan tentang kesempatan untuk bertemu setiap hari ke depannya. Hatinya sangat senang. Segera dia diam-diam mengambil formulir informasi anggota. Tidak tahu apakah adik bau itu sudah tidur atau belum. Pukul 8 seharusnya dia belum tidur. Tambahkan WeChat dan ajak dia mengobrol. Su Yuksue berpikir dengan manis. Lalu dia mengeluarkan ponsel. Mengklik nomor WeChat di formulir informasi anggota. Namun setelah menambahkan teman di WeChat, di pihakmu belum juga diterima. Kenapa permohonan temanku belum disetujui? Hidungnya sedikit mancung. Su Yuksue memiliki hidung yang sedikit mancung. Memegang ponsel pink, dia terus menunggu dengan gelisah. Dalam hati, dia berpikir tentang apa yang harus dibicarakan nanti. Atau memberi sedikit petunjuk kepada adik bau itu.
membuatnya mengingat bahwa dia adalah tunangannya, Su Yao. Namun, Su Yuxue setelah menunggu hampir 1 jam. Di sisi lain, masih belum ada reaksi. Kenapa belum menambahkan saya? Jangan-jangan saya tadi salah memasukkan nomor. Baiklah, mari saya coba menambah lagi. Su Yuxue yang merasa tidak puas menambah sekali lagi. Menunggu lama, tetap tidak ada reaksi. Mungkin ponselnya diletakkan di dekatnya. Mengatur napas. Nada bicara. Akhirnya hanya bisa menenangkan diri seperti ini. Tapi yang dia tidak tahu adalah, kamu sudah melihat permintaan pertemanannya. Hanya saja diabaikan olehnya. Kamu benar-benar tidak ingin berhubungan lagi dengan Su ini. Dengan si cantik kampus ini lagi. Sekarang di internet kampus setiap hari ada gosip tentang kamu dan Su Yuxue. Mengirim teh susu, mengirim camilan, makan bersama. Dan juga undangan khusus dari klub lukis hari ini. Jika tunanganku Su Yao tahu ini, bisa jadi dia akan cemburu dan marah. Memikirkan ini membuat hati jadi tidak nyaman. Setelah mengatur napas, kamu meletakkan tanganmu di samping. Perlahan-lahan terlelap. Perlahan tapi pasti. Siang kedua. Di dalam ruang lukis galeri seni sekolah. Anggota lainnya belum datang. Di dalam sudah berdiri seorang pria tampan dan tinggi. Dia adalah wakil ketua klub melukis sekaligus. Guru seni klub lukis, Lin Wenwei. Dia belajar dari maestro lukis ternama, Yuan. Dalam ujian lukis, dia sudah mencapai tingkat 10 sejak lama. Dengan kemampuan lukisnya yang profesional. Datang ke klub lukis amatir ini benar-benar sia-sia. Namun Lin Wenwei datang. Dan juga menjabat sebagai guru seni paruh waktu di klub lukis. Sepenuhnya untuk mengejar Su Yuxue. Tak lama kemudian, anggota klub lukis datang satu persatu. Sebagian besar adalah perempuan. Mereka melihat senior tampan Lin Wenwei datang. Mereka semua seperti terpesona dan menghampirinya. Sekelompok gadis mengelilingi Lin Wenwei dan terus menunjukkan kasih sayang mereka. Benar-benar seperti sekelompok pengagum fanatik. Namun, Lin Wenwei hanya menjawabnya dengan acuh tak acuh. Hingga pintu studio lukisan terbuka dan muncul sosok cantik yang mencolok. Lin Wenwei pun tidak sabar untuk mendorong sekelompok gadis yang terpana. Dia berjalan menuju ke arahnya. Yuxue, kamu sudah datang. Sudah 1 liburan musim panas kita tidak bertemu. Apa kabar kamu? Liburan musim panasmu baik-baik saja, kan? Su Yuxue menjawab dengan singkat. Namun kedua mata cantiknya mulai mencari di dalam studio lukisan. Su Yuxue sedang mencarimu. Dia ingin bertanya mengapa semalam. Tidak ada konfirmasi permintaan teman WeChat-nya. Yang membuatnya menunggu sepanjang malam. Sampai sekarang dia sudah punya sedikit mata panda. Lin Wenwei melihat Su Yuxue sepertinya sedang mencari seseorang. Jadi dia tidak bisa menahan rasa penasarannya untuk bertanya. Yuxue, siapa yang kamu cari? Tidak ada kesulitan. Su Yuxue menggelengkan kepala. Dia menggelengkan kepala. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah memandang Lin Wenwei dengan serius. Namun, dia merasa tidak puas. Namun, dia masuk ke klub lukisan ini hanya untuk mengejar Su Yuxue. Dan sudah setahun penuh mengejar. Hingga sekarang aku bahkan belum mendapatkan kontaknya. Yu, kamu lihat, kita sudah saling mengenal hampir setahun. Bisakah kita bertukar WeChat, agar kita bisa lebih mudah berhubungan di masa depan? Lin Wenwei berkata dengan sabar. Tidak sampai. Seseorang. Aku biasanya tidak menambah orang di WeChat. Su Yuxue tersenyum manis. Dia menolak sekali lagi. Pada saat itu, kamu kebetulan masuk dari luar. Su Yuxue melihatmu setelah itu. Matanya yang seperti air sedikit bersinar. Lalu dia melangkah dengan kaki panjangnya. Dia berlari kecil menuju ke arahmu. Feng, mengapa kamu tidak mengganti? Semalam aku menambahkanmu sebagai teman di WeChat. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kakak Su itu kelompok akademis. Aku biasanya tidak sembarangan menambah orang. Kamu merasa sedikit canggung dan menggaruk kepalamu. Adik Bao, apakah ini orang biasa? Seseorang kembali. Aku adalah kamu. Dalam keadaan terdesak, Su Yuxue hampir mengungkapkan kebenarannya. Untungnya, dia segera mengubah nada bicaranya. Aku adalah ketua klubmu. Semalam aku menunggu agar permintaan pertemananmu diterima. Saya benar-benar menunggu sepanjang malam. Pagi-pagi saya bangun dengan kantung mata. Lin Wenwei melihat ini dan merasakan kecemburuan yang sangat besar. Wajahnya juga terlihat tidak bagus. Kakak tingkat, saya memang tidak sembarangan menambah orang di WeChat. Kamu menelan air liur dalam hati dan berkata. Namun Su Yuxue hari ini sudah memutuskan untuk menambah WeChat kamu. Tetapi tidak bisa meminta secara terbuka. Kamu setuju dengan permintaan pertemanan darinya. Lagi pula dia adalah seorang gadis. Harus lebih menjaga diri. Dia memberikan sebuah alasan dan berkata. Kalau tidak menambah WeChat, bagaimana saya bisa menghubungi kamu? Nanti kalau ada kegiatan di klub, saya tidak akan bisa menemukan kamu. Jadi WeChat ini harus ditambah. Saya sudah memiliki WeChat anggota klub lainnya. Sekarang hanya kamu yang kurang. Demi bisa menambah kamu, Su Yuxue bahkan tidak merasa malu berbohong. Sebenarnya di klub melukis, dia hanya memiliki beberapa WeChat anggota wanita. Dia tidak memiliki satupun WeChat anggota pria. Lin yang datang bersama Su Yuxue. Bai Wei melihat ini dan terdiam dalam hati. Su Yuxue adalah gadis yang begitu polos. Dia bahkan berbohong hanya untuk menambah teman WeChat Mu Feng. Dan dia melakukannya tanpa berkedip. Ini benar-benar mengubah pemahaman Lin Bai Wei. Jika demikian,
Baiklah, sekarang kita sudah sampai di sini. Kamu hanya bisa setuju. Tidak banyak. Aku melihatmu menambah kontak. Su Yuxue merasa lega ketika mendengar kamu setuju. Segera wajahnya dipenuhi dengan ekspresi bahagia. Lalu dia melihatmu mengeluarkan ponsel. Kemudian dia melihatmu berputar. Layar ponsel terbuka. Dia terus menatap ponselmu. Takut kamu akan berubah pikiran lagi. Namun ketika dia melihat wallpaper ponselmu adalah foto dirinya ketika masih jadi gadis gemuk. Dia merasa sedikit terkejut. Segera diwarnai dengan rasa tersentuh. Astaga! Wallpaper ponsel suami adalah foto saya waktu kecil. Ternyata dia sangat menganggap serius saya. Setiap hari melihatku saat membuka ponsel. Su Yuxue sudah melupakan kesedihan semalam. Dan terharu oleh wallpaper kecil di ponselnya. Hanya kurang menangis dan melompat ke pelukanmu. Senior, aku sudah menyetujui permintaan pertemanmu. Sekarang bisa membiarkanku pergi, kan? Kamu melihat Su Yukang dengan bingung. Siapa sangka dia sedang menatapku dengan wajah terharu. Adikku yang menyebalkan. Tidak kusangka kamu serius memperhatikanku. Su Yuxue sedang menyadari dari dalam hati. Mengungkapkan kata-kata jujurnya. Hanya saja kamu tidak merasakannya di sini. Melainkan hanya menghela napas diam-diam. Hanya menyetujui permintaan pertemanan. Perlu sampai segitu terharu? Lin Baiwei ternganga ketika melihat ini. Mulut kecilnya menunjukkan ekspresi terkejut. Kenapa semakin kulihat Su Yuxue semakin terlihat seperti penggoda? Dia hanya menyetujui permintaan pertemanannya. Permintaan saja bisa membuat terharu seperti ini. Ini sungguh seperti penggoda tingkat tinggi. Wanita ini tampaknya akan hancur. Seseorang melihat dengan bingung. Lin Wenwei melihat dengan lebih terkejut. Anak ini benar-benar menarik perhatian Su Yuxue. Sepertinya di mata Dewi itu. Selain angin, tidak ada lagi orang lain. Anak ini tidak bisa tinggal di klub melukis kita. Dia harus diusir. Memikirkan hal ini, Lin Wenwei tiba-tiba mendekat. Jaringan angin. Kamu adalah anggota baru yang bergabung tahun ini, kan? Lin Wenwei berpura-pura menyapa dengan sopan. Saya dengar kamu diundang khusus oleh Su Yuxue, kan? Ada apa? Kamu merasa bahwa Lin Wenwei ini tidak memiliki niat baik. Tidak ada apa-apa. Setelah Lin Wenwei merapikan bingkai kacanya, dia berkata dengan nada provokatif. Di sini adalah klub melukis. Biasanya, kami hanya menerima orang yang mengerti melukis. Saya dengar sepertinya kamu tidak bisa melukis, kan? Mengerti, mengerti. Tentu saja mengerti. Apakah kamu ingin membeli lukisan atau menjual lukisan? Su Yuxue mengangguk dengan semangat. Sangat takut kamu tidak akan berbicara dengannya lagi. Saat kalian berdua sedang berbicara, sebagian besar orang di klub melukis sudah pergi. Lin Baiwei sebenarnya ingin menunggu Su Yuxue untuk pergi bersama. Namun ditolak olehnya. Baiwei, kamu pergi duluan saja. Junior mencari saya untuk sesuatu. Sebagai ketua, saya punya kewajiban untuk membantunya menjawab. Su Yuxue berpura-pura memiliki sikap yang sangat berkeadilan. Berbohong sedikit pun tidak merasa malu. Baiklah, kalau begitu, saya kembali dulu. Lin Baiwei juga tidak berpikir lebih jauh dan pergi duluan. Dengan cepat, hanya tersisa kamu dan Su Yuxue di klub melukis. Seorang pria dan wanita tanpa pasangan berada di ruangan yang sama. Bukankah ini yang diinginkan? Su Yuxue bahkan sengaja berlari untuk menutup pintu. Dengan begitu, orang lain tidak akan tahu apa yang terjadi di klub melukis. Belajar. Sekarang mereka semua sudah pergi. Kamu sudah bisa. Su Yuxue melihatmu dengan penuh kasih sayang. Saya ingin bertanya, kira-kira berapa nilai lukisan yang saya buat tadi? Kamu berkata sambil mengeluarkan lukisan yang baru saja kamu buat. Kali ini Su Yuxue tidak lagi bertingkah manja. Tetapi sebaliknya, dia dengan serius mengamati lukisan itu sekali lagi. Tak bisa dipungkiri bahwa kualitas lukisan ini sangat tinggi. Su Yuxue melanjutkan penjelasannya dengan pandangan profesional. Mengesampingkan teknik membalik lukisan. Setiap detail dan bayangan dalam lukisan. Penanganannya dilakukan dengan sangat sempurna. Jika dijual di galeri lukisan, nilainya setidaknya 100.000. Jika dijual di rumah lelang, mungkin harganya akan sedikit lebih tinggi. Tidak, harga tertinggi tidak akan melebihi 300.000. Kamu mengernyitkan dahi sedikit mendengar ini. Karena ini jauh berbeda dengan perkiraan harga. Bagaimanapun, kamu sekarang adalah pelukis tingkat master. Apakah seni lukis tingkat master hanya bernilai segini? Apa hanya seharga ini? Kamu bertanya sambil mengerutkan dahi. Sangat terkenal. Kamu cukup berpengaruh di dunia lukis. Sebagai seorang pendatang baru, bisa menjual dengan harga setinggi ini. Itu sudah sangat jarang terjadi. Su Yuxue mengernyitkan dahi, berpikir sejenak, lalu melanjutkan. Kamu bisa memahami apa yang dikatakan Su Yuxue. Apakah lukisan ini bisa dijual dengan harga tinggi? Memang sangat bergantung pada pengarang karya tersebut. Jika dilihat seperti ini, aku harus meningkatkan ketenaran diri di dunia. Kamu sedikit merasa cemas. Tidak hanya puluhan ribu. Setidaknya setelah pengembalian 10 kali lipat bisa mencapai 1 atau 2 juta. Waktu untuk pengembalian 10 kali lipat lukisan hanya 3 hari. Sepertinya aku harus memanfaatkan waktu untuk melukis beberapa karya lagi. Supaya bisa menguangkan semuanya. Memikirkan hal itu, kamu berbalik dan berkata pada Su Yuxue. Kakak tingkat, bolehkah aku menggunakan alatmu untuk melukis? Tentu saja, tidak masalah. Su Yuxue dengan cepat memberikan tempatnya padamu. Lalu dia penasaran dan berkata.
Sekarang sudah begitu larut. Apakah kamu masih ingin melukis? Aku harus melukis beberapa karya bagus untuk dapat menjualnya. Begitu berbicara, kamu langsung duduk dengan tidak sabar di posisi Su Yuxue itu. Su Yuxue langsung bersinar matanya ketika mendengar ini. Lalu dia berkata dengan lembut. Jadi, jika kamu ingin menjual lukisan, karena kamu ingin menjual lukisan, apakah mungkin untuk menjual lukisan gadis kecil itu kepada si kutu? Su Yuxue benar-benar menyukai lukisan itu. Tidak hanya karena kamu melukis dengan baik, tetapi juga karena gadis kecil di dalamnya adalah dirinya saat kecil. Itu adalah kenangan yang indah. Aku tidak ingin menjual lukisan itu. Tidak ingin menjual. Kamu dengan tegas menolak dia. Kenapa tidak dijual? Bukankah kamu tadi bilang ingin menjual lukisan? Menjualnya padaku juga sama saja. Aku akan bayar 200.000 untuk lukisanmu itu. Karena orang terpenting bagiku ada di dalam lukisan itu. Kamu berkata dengan cukup serius. Su Yuxue hampir menangis ketika mendengar kamu mengatakan dia adalah orang terpenting bagimu. Dia sangat terharu hingga hampir menangis. Ternyata Mu Feng sama seperti dirinya. Keduanya menganggap satu sama lain sebagai orang terpenting dalam hidup. Namun, detik berikutnya, satu kalimatmu membawanya kembali ke realitas. Jadi, harus menambah uang. Su Yuxue mendengar kamu bilang harus menambah uang. Awalnya dia terkejut sejenak. Namun, dia segera sadar kembali. Masalah saham. Saya akan menambah 200.000 untuk membeli lukisanmu ini. Totalnya 400.000. Apakah kamu merasa itu bisa? Kamu melirik Su Yuxue. Baru setelah itu dia mengangguk dan berkata, kau memang punya selera. Lukisan ini kamu anggap sebagai koleksi. Diperkirakan akan meningkat nilainya di masa depan. Kamu bisa dibilang untung besar. Aku juga berpikir begitu. Saya percaya kamu pasti akan menjadi pelukis besar di masa depan. Su Yuxue berkata dengan sedikit kagum. Kamu menggulung lukisan itu. Lalu menyerahkannya ke tangan Su Yuxue. Simpan baik-baik. Ini adalah orang terpenting bagiku. Baik. Saya akan menyimpannya dengan baik. Tolong berikan saya nomor kartu. Sekarang saya akan mentransfer uang ke kamu. Saat Su Yuxue berbicara, dia menyimpan lukisan itu dengan serius. Ini adalah lukisan dari adik yang nakal. Ini masih tentang kembalinya dia. Bagaimana mungkin tidak menyimpannya dengan baik? Dengan cepat, ponselmu menerima. Pesan bahwa 400.000 telah diterima. Hampir bersamaan, suara sistem juga terdengar. Cocok. Selamat, sudah mengadakan 10 pertunjukan. Selamat, pemilik sudah menjual 40 lukisan. Pengembalian 4 juta. Poin 400. Terima kasih, Katsu. Uangnya sudah saya terima. Setelah kamu mengucapkan terima kasih, kamu berkata lagi. Ngomong-ngomong, Kak, apakah kamu ada waktu besok? Saya ingin kamu membawaku ke pasar lukisan untuk menjual lukisan. Saya tidak begitu mengerti tentang pasar ini. Ada waktu. Besok saya akan membawamu ke pasar lukisan terbesar di kota Tianhai. Saya mengenal salah satu pengurus galeri lukisan di sana. Nanti saya akan membantumu menggantung lukisan. Su Yuxue berkata dengan wajah penuh kegembiraan. Dia sangat ingin tinggal bersamamu setiap hari. Bagaimana mungkin bisa menolak permintaanmu? Kalau begitu, terima kasih banyak, Katsu. Nanti saya akan mentraktirmu makan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, kamu berencana untuk memanfaatkan waktu dengan melukis beberapa lukisan lagi. Seorang Su Yuxue menatap wajah sampingmu yang tampan. Setelah ragu sejenak, dia dengan lembut bertanya. Adik kelas, bolehkah aku bertanya tentang gadis kecil di lukisan ini? Kau bilang dia adalah orang terpenting bagimu. Dia itu siapa bagimu? Mendengar ini, kau secara naluriah meletakkan balasanmu. Dengan wajah serius, kau berkata kepada Su Yuxue. Dialah orang yang akan aku nikahi di masa depan. Besok adalah hari Sabtu. Kau bangun lebih awal. Hari ini adalah hari terakhir untuk karya seni dan pengembalian 10 kali lipat. Kau harus memanfaatkan hari ini untuk menjual lukisan yang kau buat semalam. 3 lukisan yang kau buat di klub. Saat itu, Su Yuxue mengirim pesan. Adik nakal. Sudah saatnya bangun, ya. Hari ini kita akan pergi ke pasar lukisan. Kau tidak menyangka Su Yuxue masih ingat tentang hal ini. Kau segera membalas. Aku sudah bangun. Apa yang ingin dimakan, kakak kelas? Saya membawa untukmu. Lagi pula sekarang kau membutuhkan Su Yuxue. Jadi kau merasa sebaiknya bersikap baik padanya. Saat membantumu seperti ini, dia akan lebih bersemangat. Tak lama kemudian, Su Yuxue membalas dengan penuh semangat. Saya ingin makan telur dadar dan susu kedelai. Yang asin. Juga tambahkan daun bawang. Sarapan ini adalah makanan favorit Su Yuxue sejak kecil. Dia menjelaskan dengan begitu rinci. Ada juga maksud untuk memberi isyarat padamu. Tapi kamu terlalu banyak. Melainkan setelah keluar dari kamar, langsung pergi keluar kampus. Sebentar lagi. Dengan penampilan yang bergaya seperti wanita dewasa bergaya hitam. Su Yuxue berjalan dengan anggun mendekatimu. Kamu sedikit tertegun melihatnya. Memikat. Pesonanya sangat kuat. Sungguh menakjubkan. Aduh, adik yang menyebalkan. Kamu lihat apa? Su Yuxue melihat kamu tertegun. Dalam hati, dia merasa sedikit puas dan senang. Apa yang dilihat oleh saham? Kakak Su. Ini adalah sarapanmu. Telur dadar dan susu kedelai asin. Kamu segera sadar kembali. Dan mengulurkan sarapan yang dipegangnya ke depan Su Yuxue. Terima kasih. Su Yuxue mengambil sarapannya dan diam-diam melirik ke arahmu.
Melihatmu tidak lagi memperhatikannya. Terasa agak canggung. Dia berdandan begitu cantik. Adik ini bahkan hanya meliriknya sekali. Sungguh luar biasa. Setelah kamu dan Suyuksue naik ke mobil, kamu meminta supir untuk langsung menuju pasar lukisan terbesar di Tianhai City. Kamu sengaja menjaga jarak sedikit dengan Suyuksue. Namun, si bunga sekolah Su sengaja mendekat kepadamu. Aroma parfum yang samar-samar langsung menyerang hidungmu. Sangat harum. Juga sangat memabukkan. Ditambah dengan kecantikan dan bentuk tubuh Suyuksue yang sangat menawan. Siapapun pria pasti akan merasakan daya tarik. Bahkan supir pun tidak bisa menahan diri untuk sesekali melirik Suyuksue yang duduk di kursi belakang. Suyuksue hari ini sungguh menakjubkan. Siapapun pasti ingin melirik beberapa kali. Namun, hanya kamu yang tampak tidak tergoyahkan di samping Suyuksue. Tatapanmu terfokus pada 3 lukisan yang kamu buat semalam. Selalu memikirkan bagaimana caranya menghasilkan uang banyak dari ketiga lukisan ini. Melihat itu, Suyuksue sedikit marah. Benar-benar tidak menyangka. Seorang cantik besar duduk di sampingnya. Hanya tahu melihat lukisan. Tidak tahu juga untuk melihatku. Pada saat itu, tiba-tiba seorang anak kecil melompat ke jalan di depan. Sopir terkejut besar. Untuk menghindari anak itu, segera berbelok tajam. Karena mobil berbelok terlalu tajam, Suyuksue yang duduk di kursi belakang sama sekali tidak bereaksi. Ditambah lagi dia lemah dan cengeng. Karena inersia, dia langsung terlempar ke arahmu yang duduk di sebelahnya. Sensasi lembut dan wangi itu seketika menyebar ke seluruh tubuh. Jika itu pria lain, mungkin dia tak bisa menahan diri. Namun, kamu sama sekali tidak terganggu. Segera menolong Suyuksue dan bertanya dengan khawatir. Susueji, apakah kamu baik-baik saja? Tidak, tidak apa-apa. Itu saat saya terjatuh tadi. Pergelangan tanganku sedikit terkilir. Suyuksue bersandar di pelukanmu dan agak enggan untuk bangkit. Pelukan hangat itu membuatnya sedikit kehilangan arah. Pelukan adik laki-laki itu sangat hangat. Memikirkan hal ini, wajah cantik Suyuksue sedikit memerah. Biarkan aku memijatmu, katamu secara naluriah. Jika ini dilakukan oleh pria lain, Suyuksue pasti akan menolak. Namun, kata-katamu membuatnya enggan untuk menolak. Suyuksue yang wajahnya sedikit memerah mengangguk. Kamu meraih pergelangan tangan Suyuksue yang putih dan lembut, lalu membantunya memijat dengan lembut. Saat kamu memijat pergelangan tangannya, Suyuksue merasakan seluruh tubuhnya kesemutan. Perasaan aneh membuat orang terpesona di dalamnya. Wajah cantik Suyuksue tidak bisa menahan kemerahan. Wajah cantik Suyuksue seketika memerah. Dalam hati merasa malu dan senang. Saat ini dia benar-benar terjebak. Adik yang menjengkelkan itu terlihat sangat tampan saat serius. Suyuksue tidak bisa menahan perasaannya yang mencintai. Dan juga tidak bisa keluar dari perasaan itu. Sopir melihat semua ini melalui kaca spion. Tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Kita harus turun dari mobil. Pacarmu sangat baik padamu. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Suyuksue langsung memerah. Di dalam hati merasa malu dan senang. Dan kamu justru bersuara untuk menjelaskan. Menguasai. Sebenarnya kami bukan. Kata-katamu belum selesai dijelaskan. Mobil tiba di tujuan. Angin. Kita harus turun dari mobil. Kamu sedikit putus asa. Kemudian hanya bisa mengeluarkan ponsel untuk membayar. Suyuksuemi. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Namun dia diam-diam sedikit terpesona oleh perasaan tadi. Sungguh ingin berbaring di pelukan adik yang bau. Biarkan dia satu langkah. Tidak, dia juga tidak terburu-buru. Sebentar lagi akhir tahun adalah tanggal perjanjian. Saat itu bisa benar-benar bersama si adik yang menyebalkan. Suyuksue membawamu ke galeri seni. Meskipun sudah lebih dari pukul 9. Tapi di sini sudah berkumpul banyak orang. Ini membuatnya sedikit terkejut. Sudah ada begitu banyak orang di galeri seni ini. Suyuksue sedikit mengernyitkan alisnya. Segera sampai di mana? Hari ini tidak mungkin ada pelukis master. Datang ke sini untuk beradu keahlian melukis, kan? Yuk berbagi ilmu. Setelah masuk ke dalam galeri seni, kau menyadari bahwa galeri seni ini tidak hanya besar tetapi juga sangat profesional. Di sekeliling dinding dipenuhi dengan berbagai lukisan dari dalam dan luar negeri. Juga terdapat banyak karya kaligrafi dari pelukis master. Setiap lukisan terlihat sangat indah. Selain itu, di tengah aula terdapat sebuah panggung besar berbentuk lingkaran. Saat ini ada 2 pelukis master. Berdiri di atasnya dan melukis secara langsung. Kau tidak mengenal kedua pelukis besar ini. Tapi di sekeliling dikelilingi oleh banyak penggemar seni. Dari tatapan antusias mereka, kamu bisa menebak bahwa kedua pelukis ini pasti cukup terkenal. Suyuksue melihat kedua pelukis ini. Ada sedikit kegembiraan yang tampak di matanya. Ternyata mereka adalah pelukis besar dari kota Tianhai. Guru Qin Yuan dan Guru Zhou Kun. Apakah kedua pelukis ini sangat terkenal? Kamu melihat ekspresi bersemangat Suyuksue. Tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tentu saja, keduanya adalah pelukis terkemuka di kota Tianhai. Bahkan jika dilihat di seluruh negeri, mereka juga bisa masuk dalam 30 pelukis terbaik. Benarkah? Pandanganmu tertuju pada kedua pelukis di panggung. Dalam hati berpikir, jika bisa mengalahkan mereka, bukankah namaku akan semakin terkenal? Saat itu, suara yang familiar mengganggu kamu dan Suyuksue. Yuksue,
kamu juga datang ke galeri seni untuk melihat kompetisi melukis hari ini. Mendengar suara ini, kamu dan Su Yuxue secara naluriah berbalik untuk melihat ke dalam. Baru sekarang dia menyadari orang yang berbicara adalah Lin Wenwei. Kakak Lin, kamu juga di sini. Su Yuxue dengan sopan menyapa. Segera dia mengalihkan pandangannya kembali ke panggung. Lin Wenwei sudah terbiasa dengan sikap dingin Su Yuxue. Dia juga tidak mempermasalahkannya. Hanya saja hari ini penampilan Su Yuxue membuat sinar panas muncul di matanya. Melihatnya, Lin Wenwei enggan untuk mengalihkan pandangannya. Yuxue, hari ini kau benar-benar cantik. Master Qin Yuan di panggung adalah guruku dalam melukis. Aku mendengar kau suka melukis. Bagaimana kalau setelah kompetisi melukis berakhir, aku akan memperkenalkanmu pada. Dengan perkenalanku, pasti guru akan menerimamu sebagai murid. Su Yuxue mendengar sampai di sini. Tiba-tiba dia teringat bahwa guru Lin Wenwei memang Master Yuan. Jika bisa menjadi murid Yuan, kemampuan melukisnya pasti akan cepat meningkat. Benarkah? Su Yuxue jelas sedikit tergerak. Tentu saja itu benar. Lin Wenwei melihat Su Yuxue terpikat. Di dalam hati, dia merasa sangat bersemangat. Asalkan Su Yuxue berada di bawah bimbingan gurunya, maka hubungan mereka akan menjadi saudara senior dan junior. Belum lagi, hubungan mereka semakin dekat. Dia akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendekati sang putri sekolah Su. Dan Su Yuxue pasti akan berterima kasih padanya saat itu. Kesempatan itu datang, bukan? Tak bisa dipungkiri, Lin Wenwei memang merencanakan ini dengan sangat baik. Mendengar ini, kamu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apakah gurumu, Master Qin Yuan, sangat hebat? Guruku, Qin Yuan. Dia adalah salah satu pelukis terkemuka di dunia lukisan Tianhai. Bahkan jika dilihat secara nasional, dia termasuk dalam 3 besar. Saat Lin Wenwei mengucapkan ini, wajahnya menunjukkan sedikit kebanggaan. Seolah-olah untuk membuktikan ucapannya. Di atas panggung, 2 master dilukis dengan cepat menentukan pemenangnya. Pemenangnya adalah Master Lin Wenwei, Qin Yuan. Lin Wenwei mendengar juri mengumumkan gurunya. Qin Yuan memenangkan kompetisi melukis ini. Kepalanya terangkat lebih tinggi. Lihatlah. Bahkan Master Zhou Kun bukan tandingan guruku. Mata Lin Wenwei dipenuhi dengan kebanggaan dan rasa puas. Ia kemudian kembali menoleh dan berkata kepada Su Yuxue. Yuxue, Yuyun, apakah kamu ingin aku memperkenalkan guruku padamu? Asalkan saya berbicara, dia pasti akan menerima kamu sebagai murid. Saat itu, baik keterampilan melukismu maupun reputasimu di dunia lukis akan meningkat pesat. Yuxue sedikit tergoda. Sejak kecil, dia suka melukis. Namun, ayahnya tidak mengizinkannya untuk belajar. Jadi ketika dia masuk universitas, dia bergabung dengan klub menggambar. Untuk melukis dengan cara yang sesuai dengan minatnya. Saat dia ragu untuk menjawab, tiba-tiba kamu bersuara. Ternyata gurumu sangat hebat. Itu sangat cocok untuk menjadi lawanku. Setelah kata-kata ini diucapkan, seketika itu membuat Lin Wenwei dan Su Yuxue terkejut. Mu Feng, kamu bicara besar ya? Berani tantang guruku. Apa kamu merasa punya kelayakan itu? Kenapa tidak bisa? Saya bisa mengalahkanmu. Jadi aku juga bisa mengalahkan gurumu. Kamu tersenyum tipis di sudut bibirmu. Lin Wenwei jelas sekali kembali merasa marah mendengar ini. Tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Lukisan yang kau buat kemarin, baik dari teknik menggambar maupun detail, jauh lebih baik darinya. Teknik menggambar guruku jauh lebih baik dariku. Bahkan 10 kamu pun tidak akan jadi lawannya. Jika kamu bisa mengalahkan guruku, saya akan berlutut dan memanggilmu ayah. Jangan. Aku tidak ingin anak seperti kamu. Mari bersikap realistis. Jika saya menang melawan guru, jika aku lebih baik dari gurumu, maka kamu harus memberiku 100.000 yuan. Kamu mengatakannya dengan tenang. Lin Wenwei tidak menyangka bahwa kamu ingin berjudi uang dengannya. Jadi dia tentu saja tidak akan ragu. Tidak masalah. Jika kamu menang, aku akan memberimu 100.000 yuan. Namun jika kamu kalah, silakan keluar dari klub melukis secara otomatis. Lin Wenwei tidak kekurangan uang. Keluarganya memiliki perusahaan. Orang tuanya punya banyak uang. Selain itu, lukisannya juga bisa terjual dengan harga yang cukup tinggi. Jadi, 100.000 ini tidak ada artinya baginya. Dia sekarang hanya ingin mengusir kamu yang menyebalkan ini. Dari samping Su Yuxue, masalah saham. Jadi, kami dengan senang hati memutuskan seperti itu. Sudut bibirmu sedikit terangkat. Lalu kamu berbalik dan berkata kepada Su Yuxue, kakak kelas Su, mahasiswa, kamu bantu kami sebagai saksi. Selain itu, jika aku memenangkan master, jika aku menang dari Zhang, apakah reputasiku di dunia seni lukis juga bisa semakin meningkat? Alasan kamu ingin menantang Master Yuan, tujuannya tentu untuk meningkatkan reputasi dirimu di dunia seni lukis. Dengan begitu, lukisanmu bisa terjual dengan harga tinggi. Setelah Su Yuxue sadar, dia mengangguk. Sambil dalam hati dia mengagumi keberanianmu. Keberanian untuk menantang Master Yuan. Sementara itu, Master Qin Yuan baru saja meraih kemenangan dalam kompetisi melukis. Suasana hati sangat baik. Kamu perlahan-lahan berjalan ke panggung. Segera memperkenalkan diri dengan cukup rendah hati. Mahasiswa baru jurusan keuangan Universitas Tianhai. Saya ingin beradu kalian dengan Master Zai Yuan. Mohon bimbingan lebih banyak dari Master Yuan. Semua orang melihat kamu masih seorang mahasiswa baru.
Mereka semua terlihat sedikit terkejut. Segera mereka mulai berbisik-bisik. Ada pujian untuk keberanianmu yang patut dicontoh. Ada juga yang bilang anak harimau tak takut macan. Namun sebagian besar orang sangat menantikan bagaimana lukisanmu. Lin Wenwei melihat ini dengan menyeringai sinis. Memalukan diri sendiri. Guruku bukanlah seseorang yang bisa dia tantang. Jelas bahwa Lin Wenwei sangat percaya pada gurunya. Su Yuxue meskipun juga merasa kamu menang. Peluang untuk menang melawan Master Qin Yuan sangat kecil. Namun tetap memberi semangat dengan suara keras. Semangat, Mu Feng. Saat berbicara, dia juga melambaikan kedua tangan ke arahmu di panggung. Master Qin Yuan mengamati kamu dari atas ke bawah. Lalu dia tersenyum dan berkata, anak muda, keberanianmu patut diapresiasi. Sudah berapa tahun kamu belajar melukis? Saya baru mulai belajar melukis kemarin. Kamu menjawab dengan jujur. Orang-orang di bawah panggung mulai ramai membicarakannya. Seketika mereka semua mengira kamu datang untuk mengacau. Belum pernah melukis sudah ingin menantang Master Qin Yuan. Kalau bukan untuk mengacau, lalu untuk apa? Lin Wenwei melihat situasi ini. Dia juga terkejut. Dia sama sekali tidak menyangka ternyata kamu baru melukis sehari. Namun, mengingat lukisan terbalik kemarin, dia langsung berpikir kamu sedang berbicara kosong. Bersikap sok berani di depan guru saya. Nanti kita lihat bagaimana kamu akan dihukum. Su Yuxue juga tidak menyangka kamu akan berkata demikian. Minta untuk belajar melukis baru sehari. Tapi bagaimanapun juga, dia selalu mendukungmu tanpa syarat. Semangat terus. Su Yuxue sekali lagi berteriak memberi semangat. Ini bisa dibilang penggemar buta kamu. Apapun yang kamu lakukan, dia selalu mendukung. Qin Yuan di atas panggung juga terlihat bingung. Sebenarnya dia mengagumi keberanianmu. Sekarang dia tidak tahu bagaimana melanjutkan pembicaraan. Dia terlihat sedikit canggung. Apakah kamu yakin kamu tidak datang untuk mengacau? Melihat reaksi orang-orang, disinilah kamu menyadari bahwa kamu telah mengatakan kebenaran. Di mata orang lain, itu menjadi suatu kepastian. Segera mengoreksi ucapannya. Sebenarnya, seberapa lama kamu sudah melukis? Hari ini, saya ingin datang untuk bertanya kepada Master Qin Yuan. Master Qin Yuan mendengar sampai di sini. Sikapnya sedikit lebih baik. Dia segera berkata, jika begitu, mari kita mulai. Tak lama kemudian, pembawa acara memegang mikrofon. Dia kembali ke panggung. Kemudian dia berkata, hari ini, kompetisi melukis ini mengambil tema bunga teratai. Waktu yang diberikan adalah 1 jam. Keduanya dapat berkreasi tanpa batas. Setelah kata-katanya diucapkan, Master Qin Yuan pun duduk kembali di tempatnya untuk melukis. Kemudian dia dengan santai mengambil kuas dan bersiap untuk mulai melukis. Kamu juga tidak berani lengah. Setelah mengambil kuas, mulai dengan serius mencampur cat. Kali ini ingin menang melawan Master Yuan, maka harus mengeluarkan seluruh kemampuan melukis. Selama Anda memenangkan Master Yuan, maka reputasimu di dunia lukisan akan meningkat dalam semalam. Saat itu, lukisanmu bisa dijual dengan harga tinggi. Su Yuxue kini terlihat tegang melihatmu di panggung. Telapak tangannya terasa sedikit berkeringat. Entah bisa menang atau tidak. Dia tetap berdiri di pihakmu tanpa syarat. Lin Wenwei justru menunggu untuk melihat malammu. Dia percaya anak ini bagaimanapun juga tidak mungkin bisa mengalahkan gurunya. Bahkan jika melukis terbalik, kamu tetap tidak akan menang. Semua orang juga menantikan apa yang bisa kamu lukis sebagai pemula. Bisa menggambar bunga teratai seperti apa? Namun, waktu telah berlalu lebih dari 10 menit. Kamu masih di sana mencampur cat. Kertas lukis belum satu goresan pun. Ini membuat mereka merasa sedikit cemas dan bingung. Sudah lebih dari 10 menit. Anak ini masih mencampur cat. Apakah dia benar-benar bisa melukis? Ah, anak ini juga berani. Tidak bisa melakukan apa-apa. Berani menantang Master Qin Yuan di panggung. Orang-orang berkomentar satu sama lain. Semakin meyakinkan bahwa kamu adalah pemula. Bahkan mengaduk cat saja memakan waktu begitu lama. Lin Wenwei pun tak bisa menahan tawa. Hanya menunggu untuk melihat malammu. Untungnya, setengah jam kemudian, kamu akhirnya berhasil mengaduk cat. Segera mengambil kuas dan mulai melukis. Sementara itu, Master Qin Yuan sudah hampir selesai. Dia hampir selesai melukis. Orang-orang mulai berbisik lagi. Namun, kamu tidak menghiraukan mereka. Tetapi terus saja berusaha. Malah fokus pada karya yang sedang dibuat. Setelah mengaduk cat, kecepatan melukismu sangat cepat. Kali ini kamu tidak melukis terbalik, melainkan melukis dengan cara yang benar. Setelah 50 menit, Master Qin Yuan akhirnya menyelesaikan lukisannya, bunga teratai. Sementara itu, kamu belum selesai. Orang-orang hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela napas. Menganggap kamu sudah tidak bisa diselamatkan. Namun, mereka juga bisa mengerti. Lagi pula, kamu adalah pemula. Melukis dengan lambat memang bisa dimaklumi. Untungnya, dalam 10 menit terakhir, kamu telah melukis gambar bunga teratai dengan sempurna. Waktu habis. Pembawa acara kembali ke tengah panggung dengan mikrofon di tangannya. 2 orang. Waktu untuk melukis sudah berakhir. Ketika suara pembawa acara terdengar, semua orang menantikan dengan penuh harap. Ingin melihat seperti apa bunga teratai yang dilukis oleh keduanya. Dengan cepat, karya Master Qin Yuan diputar olehnya. Seketika, isi papan lukis ditampilkan di depan semua orang. Master memang pantas disebut sebagai master. Bunga teratai di Danau Barat dilukisnya dengan sangat hidup.
Berbagai detail lukisan juga sangat tepat. Daun teratai yang menyentuh langit berwarna hijau tak terbatas. Bunga teratai yang dipantulkan oleh sinar matahari berwarna merah yang berbeda. Lukisan Master Qin Yuan menjelaskan dengan sempurna gambaran dari puisi kuno ini. Lukisannya benar-benar sangat menakjubkan. Semua orang mengangguk dan memuji lukisan Master Qin Yuan. Lin Wenwei melihat ini. Ia juga sangat puas. Bagaimana lukisan bunga teratai yang dilukis guruku? Selama kamu menjadikan dia sebagai gurumu, kamu juga bisa melukis bunga teratai seperti ini di masa depan. Su Yuxue melihat komposisi bunga teratai yang dilukis oleh Master Qin Yuan. Dia juga sangat mengagumi lukisan itu. Lukisan ini bukan hanya sekadar lukisan, melainkan puitis dan penuh makna. Namun saat mengagumi lukisan Master Qin Yuan, Su Yuxue juga khawatir tentangmu. Tepatnya, dia sedikit mengharapkan hasil lukisanmu. Master Qin Yuan memang pantas menjadi salah satu yang terbaik di kota Tianhai. Seorang master yang terkemuka di dunia lukisan. Lukisan bunga teratai itu sempurna menggambarkan makna puisi kuno. Sangat mengagumkan. Setelah beberapa pujian dari pembawa acara di atas panggung, dia kemudian menoleh ke arahmu. Jadi selanjutnya, mari kita lihat lukisan dari tuan ini. Dengan bergeraknya pembawa acara, para penonton di bawah panggung juga mengalihkan perhatian mereka padamu. Tuan Mu Feng, silakan putar papan lukisanmu juga. Kamu mengangguk dengan semangat. Kemudian kamu memutar papan lukisan itu ke arah penonton. Sambil tidak lupa memperkenalkan diri. Lukisan saya ini disebut gambar lotus setelah hujan. Setelah papan lukis diputar, semua orang mengulurkan lehernya untuk melihat. Tampak bahwa isi lukisan itu sangat berbeda dengan. Ada perbedaan besar dengan bunga teratai di Danau Barat. Kamu melukis lotus yang tumbuh di sungai Jiangnan. Tidak ada gedung yang menyentuh langit biru. Juga tidak ada lotus merah yang mencorak setengah langit. Hanya ada lotus yang tenang dan damai khas Jiangnan. Ada juga capung yang hinggap di ujung teratai yang siap mekar. Sebuah lukisan lotus yang tenang dan damai ini membuat semua orang terkejut dengan kebahagiaan. Namun segera juga terlintas sesuatu. Mu Feng menyebut lukisan ini sebagai gambar lotus setelah hujan. Namun di lukisan itu tidak ada satu tetes hujan pun. Bahkan tidak ada setetes pun air hujan yang tersisa di atas daun teratai. Jangan-jangan dia belum menyelesaikannya. Sampai lupa untuk menggambar tetesan hujan. Setelah kata-kata ini terucap, semua orang tampaknya sangat setuju dengan pernyataan ini. Lin Wenwei awalnya juga mengagumi keahlian melukismu. Ternyata bisa sebanding dengan gurunya. Tapi ketika dia mendengar apa yang dikatakan orang-orang, dia sekali lagi menunjukkan senyumnya. Hehe, memang, keterampilan melukisnya belum matang. Masih terlalu muda. Dalam kompetisi melukis ini, guruku pasti menang. Su Yuxue melihat ini. Juga menghela nafas menyesal. Efek tetesan air hujan dan bunga teratai yang seluruhnya adalah ujung bunga. Benar-benar mempengaruhi estetika lukisan ini. Karya kalian berdua juga sudah dilihat semua orang. Lukisan Tuan Mu Feng ini, meskipun detail dan suasananya tergambar dengan baik, sayangnya, teknik lukisannya masih sedikit kurang. Bunga teratai semuanya hanya ujung bunga. Efek hujan juga tidak ada. Sedikit disayangkan. Setelah pembawa acara terdiam sejenak, dia kemudian mengumumkan. Sekarang saya mengumumkan. Kompetisi melukis kali ini dimenangkan oleh Master Qin Yuan. Belum sempat dia menyelesaikan kalimat. Kamu sudah bersuara untuk memotong kata-katanya. Tunggu. Wajah asli lukisanku belum ditunjukkan. Kalian sudah terburu-buru untuk mengambil kesimpulan. Wajah asli. Itu sudah tertulis di atas. Apa sebenarnya belum terlihat dengan jelas? Bukan hanya pembawa acara yang bingung. Orang-orang yang mengerumuni juga terlihat bingung. Mungkin Mu Feng sengaja mengatakan ini karena tidak ingin mengakui kekalahan. Sungguh tidak bisa menerima kekalahan. Jika kalah, ya sudah kalah. Tidaklah memalukan kalah dari Master Qin Yuan. Namun, kamu sama sekali tidak mengindahkan apa yang mereka katakan. Justru kamu dengan percaya diri berbalik kepada pembawa acara dan berkata, bawa sebotol air untukku. Air. Baiklah. Aku akan pergi mengambilnya untukmu. Pembawa acara meskipun bingung, tetapi tetap mengambil dari tangan staf. Bawalah sebotol air mineral. Kemudian menyerahkannya kepadamu. Setelah kamu menerima air mineral, membuka tutupnya, langsung menuangkan ke lukisan itu. Konten di lukisan itu tiba-tiba mengalami perubahan besar. Sekuntum lotus yang hampir mekar ternyata. Mekar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Daun lotus juga menunjukkan bekas tetesan hujan setelah hujan. Sebuah lukisan teratai setelah hujan yang benar-benar indah. Inilah yang ditampilkan di depan semua orang. Semua orang yang melihat di sini ternganga. Bahkan Master Qin Yuan yang menyadari situasi ini. Aku juga tercengang dua. Dia telah hidup selama ini. Dan ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang bisa melukis seperti ini. Benar-benar luar biasa. Lin Wenwei juga sekali lagi tertegun oleh keterampilan melukismu yang luar biasa. Ini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana anak ini bisa melakukannya? Bagaimana bisa ada keterampilan melukis seperti ini? Lin Wenwei tampak tidak percaya. Wajahnya sangat pucat. Anak ini benar-benar hebat. Menggunakan cat yang berubah warna saat terkena air untuk mensimulasikan proses berbunga. Keterampilan melukis seperti ini bahkan mungkin tidak bisa dilakukan oleh pelukis nasional. Sungguh menakjubkan. Master Qin Yuan merasa sangat mengagumi. Adik yang menyebalkan ini sangat hebat. Keterampilan melukisnya benar-benar luar biasa. Kapan dia belajar melukis?
Sungguh sangat keren. Su Yuxue sangat bersemangat di dalam hati. Saat melihatmu di atas panggung, matanya dipenuhi dengan tatapan kekaguman. Pembawa acara di atas panggung sudah terpesona oleh keahlian melukismu yang luar biasa. Bahkan sampai lupa untuk berbicara. Kamu merasa puas melihat reaksi orang banyak. Lalu, setelah tersenyum sedikit, kamu berkata kepada pembawa acara. Pembawa acara akhirnya menyadari. Sekarang kamu bisa mengumumkan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Mendengar perkataanmu, pembawa acara akhirnya menyadari hal itu. Jelas sekali bahwa hasil akhir kompetisi melukis kali ini adalah kamu yang menang. Tanpa menunggu pembawa acara mengumumkan hasil, Master Qin Yuan dengan sukarela berjalan ke tengah panggung dan berkata, "Saya kalah. Benar-benar ahli ada di masyarakat. Saudara Mu Feng, kalianmu ini seperti bunga yang mekar saat bertemu air. Ini adalah kalian melukis terhebat yang pernah saya lihat seumur hidup. Saya kalah dengan sepenuh hati dan pikiran. Gelombang belakang mendorong gelombang depan. Dunia lukis di negara kita memiliki harapan." Setelah kata-kata ini diucapkan, seluruh ruangan terkejut. Pelukis besar di kota Tianhai yang terkenal kalah dari seorang pemula yang baru muncul. Seketika memicu perbincangan hangat di sekelilingnya. Semua mengagumi bakatmu yang luar biasa. Mereka merasa terkesima dengan masa depanmu yang cerah. Di antara mereka, Lin Wenwei adalah yang paling tidak bisa menerima. Gurunya yang paling dikagumi Qin Yuan ternyata kalah dari saingan cintanya, Mu Feng. Bagaimana ia bisa menahan ini? Anak nakal. Teknik melukismu ternyata sangat hebat. Lin Wenwei terlihat sangat tidak rela. Sebenarnya, ia ingin melihatmu merana. Sekarang malah baik. Ia malah menyaksikan momen kejayaanmu yang membuat namamu terkenal. Su Yuxue di sini paling bahagia. Tiba-tiba ia seolah teringat sesuatu. Ia berbalik dan berkata pada Lin Wenwei. Lin Wenwei, tadi kau bertanya padaku apakah aku ingin menjadi murid gurumu, bukan? Yuxue, apakah kau sudah memikirkan untuk menjadi murid guruku? Jangan khawatir, aku di sini. Dia pasti akan setuju untuk menerimamu sebagai murid. Lin Wenwei merasa senang mendengar ini. Apa mungkin Su Yuxue sudah memikirkan ini? Jika memang seperti itu, dia merasa sedikit lebih nyaman, karena dia memiliki kesempatan untuk lebih dekat dengan Su Yuxue. Siapa yang menyangka ucapan Su Yuxue berikutnya? Terima kasih atas niat baikmu, Senior Lin. Membuat hatinya semakin dingin. Gurumu terlalu lemah. Saya ingin belajar melukis dari Mu Feng. Kalimat ini sangat menyakiti hati Lin Wenwei. Dia awalnya ingin lebih dekat dengan Su Yuxue. Tak pernah dia sangka itu justru membuatmu lebih dekat dengan Su Yuxue. Ini membuat wajah Lin Wenwei semakin suram. Marah sampai ingin mengumpat. Saat ini kamu berdiri di panggung. Melihat orang-orang memuji dirinya tak henti-hentinya. Mengangguk dengan semangat dalam hati. Lalu dia berkata dengan suara keras. Mengangguk dengan semangat dalam hati. Segera berkata dengan keras.